Namaku Sunian, aku hamil 3 bulan, hari ini hari pernikahanku, tapi aku malah mendapati suamiku punya hubungan ambigu dengan atasan perempuannya. Bos besar, Anda datang. Aduh, ngapain sih pakai tenaga segitu, jadi sakit nih. Ini pasti bos besar yang tiap hari disebut-sebut Chen ya. Sekali lihat saja sudah kelihatan orang hebat dan terpandang. Kehadiran Anda di pernikahan keluarga kami benar-benar sebuah kehormatan. Bawahan menikah, sudah sewajarnya saya kasih angpau. Tak usah sungkan begitu. Presdir Jiang ini sekali lihat saja sudah jelas orang besar, kaya, berkuasa, dan cakap. Kak, kamu harus benar-benar manfaatkan kesempatan ini. Dik, kakak mengandalkanmu ya. Aku tahu, aku punya batasannya sendiri. Tak usah kalian ikut pusing. Kalau bisa menjalin hubungan dengan Presdir Jiang, nanti anakku di perusahaan pasti karirnya melesat. Paling tidak, bisa hemat 20 tahun. Benar. Ada atasan kaya seperti itu malah tidak dimanfaatkan, tapi malah ngotot mau menikahi Sunian, si yatim miskin itu. Menurutku, pesta nikah ini saja seharusnya tak usah diadakan. Buang-buang uang. Kakakku pernah bilang, Sunian paling cuma cocok jadi pembantu gratis di rumah. Sedikit pun tak bisa membantu keluarga kita. Sesama perempuan, hormati kakak iparmu. Selanjutnya, pengantin pria dan wanita dipersilakan saling menukar cincin. Nah, akhirnya kami menemukanmu. Bukannya kamu yatim piatu? Dari mana datangnya orang tua ini? Aku juga tidak tahu. Kalian cari siapa? Ini lokasi pernikahan privat. Apa kalian salah tempat? Kami mencari Sunian. Kami orang tua kandungnya. Kami sudah mencarinya lebih dari 20 tahun. Dan hari ini akhirnya mendapat kabarnya, jadi kami datang untuk menemuinya. Nah, akhirnya kami menemukanmu. Keluarga Ling kami sebenarnya sudah sangat baik. Kami tidak mempermasalahkan kamu tak punya orang tua dan tak punya sandaran. Bahkan bersedia menerimamu menjadi menantu. Itu sudah lebih dari cukup mengangkat derajatmu. Tapi kamu malah menyembunyikan orang tua miskin seperti ini tanpa bilang apa-apa. Apa kamu berniat setelah menikah masuk ke keluarga kami, lalu membawa mereka ke rumah kami untuk kami tanggung di hari tua dan membebani Chen? Betul. Penampilannya saja sudah kelihatan miskin, bawa telur murahan dan sayur seadanya begini juga berani dijadikan hadiah pernikahan. Benar-benar bikin keluarga Ling kehilangan muka. Menurutku, kakakku lebih baik bersama atasan kaya itu. Sekali kasih angpau saja, nilainya lebih mahal daripada semua barang rongsokan kalian. Setidaknya dia bisa membantu karir kakakku. Tak seperti kalian yang datang-datang cuma jadi beban. Sunian, sebenarnya ada apa ini? Punya orang tua seperti ini, kenapa sebelumnya kamu tidak bilang padaku? Awalnya aku menikahimu karena aku pikir kamu tidak merepotkan. Sekarang malah dapat 2 beban tambahan. Setelah menemukan Yan, jangan ungkap identitas kita dulu. Temui dia dengan menyamar sebagai keluarga biasa. Jangan tiba-tiba mengejutkannya dengan kekayaan besar kita. Kita lihat dulu bagaimana keluarga suaminya. Jangan sampai dia menikah dengan pria yang cuma mengincar keuntungan. Benar. Kami sudah menyiapkan 15 gedung di kawasan CBD, 3 mobil mewah, dan 10 miliar tunai sebagai mas kawinnya. Tapi kami memang ingin melihat dulu seperti apa tabiat orang-orang di sekeliling Nian, dan apakah cara dia bersikap cukup layak untuk memikul posisi pewaris keluarga Su. Nian, kami tak punya barang berharga. Ini semua sayuran yang kami tanam sendiri di rumah, ayam kampung yang dilepas bebas, dan telur kampung yang kami kumpulkan. Semua ini makanan yang dulu kamu suka waktu kecil. Jangan jijik, ya? Nah, kamu sudah banyak menderita. Hari ini, ayah sengaja memakai semua ini untuk menguji apakah suamimu tulus atau tidak. Nanti, ayah akan berusaha sekuat mungkin menggantinya untukmu secara materi. Sunian sekarang bukan yatim piatu tanpa orang tua lagi. Bagus sekali. Sadarlah, orang tuanya datang ke pernikahan dengan penampilan semiskin itu, hadiahnya pun tak layak dipamerkan. Nanti, Chen yang akan susah. Anaknya menikah, tapi datang ke pesta cuma bawa seekor ayam. Terlalu menyedihkan. Ya, lihat sendiri. Pantaskah seperti ini? Ini zaman apa? Hadiah pernikahan cuma bawa hasil kampung. Uang hadiah pun tidak ada. Mahar atau bekal nikah juga tidak. Pada akhirnya, cuma karena kakakku terlalu baik, makanya mau menikah dengan perempuan yang kondisinya seperti dia. Kalian memang tidak tahu kondisi keluarganya? Ini jelas penipuan pernikahan. Dia menikah cuma supaya orang tuanya bisa ditanggung saat tua. Melihat orang tuanya begitu, jangan-jangan mereka datang cuma menumpang makan. Kak, cepat suruh satpam usir mereka. Jangan sampai merusak gengsi pesta pernikahan keluarga kita. Sunian, sebenarnya ini semua apa? Nian, kalau kamu merasa ini tidak enak, kami tidak akan masuk dan mengganggumu. Hiduplah dengan baik, ya. Aku dan ayahmu cukup melihatmu dari jauh saja. Kami sudah tenang. Ayo pergi. 20 tahun tak bertemu, memang sudah ditakdirkan. Tak ada ikatan perasaan. Nian sudah terlalu banyak menderita. Hari ini, kita malah membuatnya malu di depan keluarga suaminya. Pelayan, bawa ayam ini ke dapur belakang. Suruh kokinya membersihkannya. Hari ini tambahkan 1 hidangan utama andalan. Anggap saja ini jamuan untuk pertemuan keluargaku. Putriku memang pada dasarnya baik hati, penyabar, dan berhati besar. Awalnya aku pikir anak perempuan kami yang terpisah bertahun-tahun dan tumbuh besar di kota pasti akan merasa kami kampungan dan malu pada kami. Tak kusangka dia bukan saja tidak merendahkan kami sedikit pun, malah mengakui kami di depan semua orang dan melindungi kami. Bagus sekali ya. Tiba-tiba dapat 2 kerabat miskin tambahan. Kedepannya yang ada cuma jadi beban. Sunian, coba pikirkan dulu posisimu sendiri. Semua orang kamu akui sebagai keluarga. Memangnya kamu tak takut merepotkan Lin Chen? Aduh, Pak Lin. Bagaimanapun mereka tetap besan kita. Datang ke pesta nikah, bawa seekor ayam saja sudah keterlaluan. Memangnya ini lagi berkunjung ke saudara di kampung. Nama baik keluarga Lin benar-benar habis dibuat malu.
Dari awal saja aku sudah keberatan karena Sunian berasal dari keluarga yatim piatu dan tak bisa memberi bantuan apapun. Sekarang malah muncul orang tua kandung yang kampungan begini. Jangankan membantu, nanti mungkin malah harus hidup dari kami. Benar-benar cuma beban. Ayah, ibu, kalian sudah mencariku selama bertahun-tahun. Pasti sangat berat ya. Aku dan ayahmu sudah mencari ke hampir sebelah negeri ini. Siang kami bekerja, malam kami mencari kabar. Kami benar-benar sempat mengira seumur hidup ini tak akan pernah bisa bertemu lagi denganmu. Ayah yang tak becus. Dulu ayah gagal menjagamu. Sampai kamu menderita selama bertahun-tahun. Bisa bertemu lagi denganmu. Seberat apapun bagi kami semuanya jadi sepadan. Sudahlah, sudahlah. Hari bahagia begini, kenapa malah nangis-nangis begitu? Kalau mau nangis, pulang sana. Jangan bikin sial di sini. Kalau ada apa-apa, nanti saja dibicarakan. Para tamu masih menunggu. Jangan sampai jadi bahan tertawan orang. Ayah, ibu, hari ini hari aku menikah. Menurut adat lama, aku harus lebih dulu menyajikan teh pertama untuk kedua orang tua. Aku yang tidak baik, sampai membuat kalian menunggu selama bertahun-tahun. Kalian duduk dulu, sekarang juga akan disajikan teh untuk kalian. Layan, tolong bawa 2 kursi. Silakan duduk. Rapikan daftar mas kawin yang sudah disiapkan, dokumen properti, dan kartu bank khusus itu. Mobil khusus siagakan di parkiran bawah tanah hotel. Tanpa pemberitahuanku langsung, jangan bongkar identitas kita. Lakukan semuanya diam-diam. Anak kita baru saja kembali. Wataknya baik dan sangat mengutamakan perasaan. Kalau latar belakang keluarganya langsung dibuka, malah bisa mengacaukan hidupnya. Dan kita juga jadi tak bisa melihat ketulusan keluarga pihak pria. Untuk sementara jangan bergerak dulu. Kalau keluarga pihak pria benar-benar memperlakukannya dengan baik, semua ini cepat atau lambat akan jadi sandarannya. Kalau mereka berani memanfaatkan sifat lembut anak kita dan menindasnya karena mengira dia tak punya sandaran, keluarga Su tak akan tinggal diam. Kamu mau apa? Aku sudah cukup baik mau menerimamu demi anak itu meski kamu yatim piatu. Sekarang malah bawa 2 beban tambahan pulang. Semuanya sudah diatur dengan baik. Semuanya menunggu di bawah. Tinggal dipanggil saja. Lihat ayah dan adik Lincian itu. Tadi setiap kata mereka menusuk. Kelihatannya jelas bukan orang yang lapang hati. Ibu Lin kelihatannya orang yang sederhana, tapi sepertinya tak punya banyak suara. Kondisi keluarganya juga terlihat biasa saja. Aku benar-benar takut Nian. Nian dari kecil sudah tak punya sandaran. Setelah menikah ke sana malah masih harus makan hati karena mereka. Keadaan keluarga yang kurang berada bukan masalah besar. Anak kita sedang mengandung. Selama pasangan muda itu saling tulus dan menjalani hidup dengan sungguh-sungguh, itu lebih baik daripada apapun. Lagi pula, pondasi keluarga kita jelas ada di sini. Kalau keluarga mereka masih tahu diri, mereka tak akan berani semena-mena pada Nian. Kalau mereka benar-benar berani berniat buruk dan membuatnya menderita, kita juga bisa langsung membela anak kita. Benar juga. Setelah lebih dari 20 tahun baru bisa menemukannya kembali, selama dia bisa hidup tenang dan nyaman, itu lebih penting dari apapun. Miskin sedikit, susah sedikit, itu tak masalah. Kita ada untuk menopangnya. Ayah, ibu, jangan bicara sambil berdiri. Duduk dan istirahatlah sebentar. Hari ini hari aku menikah. Menurut adat turun-temurun, sebelum menikah seorang anak harus menyajikan cangkir teh pertama untuk orang tuanya. Dulu aku tak punya kesempatan ini. Hari ini pas untuk menebusnya. Tunggu! Teh ini tak bisa disajikan sembarangan. Ada beberapa hal yang harus kujelaskan dulu. Selama lebih dari 20 tahun, kalian tak pernah membesarkannya sehari pun. Hari ini kami menikah, kalian datang dengan tangan kosong, tak keluar uang mas kawin sepeser pun, lalu langsung mau mengaku sebagai keluarga. Nanti bukan cuma Sunian yang harus kuhidupi, kalian berdua juga harus kutanggung sekalian. Cuma bawa seekor ayam sebagai hadiah pertemuan, dengan barang sekecil itu sudah mau mengakui kembali anak perempuan kalian? Itu tak masuk akal kan? Benar. Mana ada urusan semurah itu di dunia ini? Lebih dari 20 tahun tak peduli sama sekali, sekarang begitu anak perempuannya menikah, baru muncul mau mengaku keluarga. Benar-benar mau dapat untung tanpa modal. Lihat dulu dong keadaan keluarga kalian seperti apa. Bau kemiskinan dari atas sampai bawah, masih berani datang meramaikan pernikahan. Kalau benar mengakui hubungan keluarga ini, entah nanti berapa banyak keuntungan yang akan kalian minta. Keluarga kami tidak menanggung orang tak berguna. Apa yang kalian katakan? Kami mencari anak kami lebih dari 20 tahun. Hari ini kami datang untuk mengakui hubungan keluarga, bukan untuk numpang cari keuntungan. Kalau memang bukan cari keuntungan, lalu mana mas kawinnya? Lalu mana uang penghormatan panggilan orang tua? Masa cuma bermodal kata-kata bahwa kalian orang tua kandung, kalian langsung menempati posisi orang tua begitu saja, lalu urusan besar kecil ke depan semua harus keluarga kami yang menanggung? Hadiah yang kalian berikan memang belum cukup. Dengar itu? Ternyata anak ini memang mata duitan dan gila gengsi. Tak mengakui kami sebagai orang tua miskinnya, juga tak mengakui budi karena telah melahirkannya. Sudahlah. Kami beri dia sejumlah uang. Setelah ini putus hubungan saja, anggap kami tak pernah menemukannya. Nian, katakan pada ibu. Sebenarnya hadiah apa yang kamu inginkan? Selama kami bisa memberikannya, semuanya akan kami berikan padamu. Aku tidak mau uang, tidak mau rumah, juga tidak mau barang berharga apapun. Hadiah yang kuinginkan adalah kita bertiga tinggal bersama dan tak pernah berpisah lagi. Lin Chen, kamu juga kesini. Sekarang kita sudah berkeluarga. Mulai sekarang mereka juga orang tuamu. Kemarilah dan beri salam hormat. Tak perlu beri salam hormat. Mengakui keluarga itu urusan keluarga Su, jangan libatkan aku. Presiden Jial, saya sudah lama dengar Anda muda, sukses, dan cantik. Saya selalu sangat mengagumi Anda. Andai saja saya punya kakak seperti Anda. Bagaimana kalau saya mengangkat Anda jadi kakak angkat? Nanti saya pasti akan banyak belajar dari Anda dan menyayangi Anda seperti kakak kandung. Bagaimana kalau kita langsung ungkap identitas saja? Lihat sendiri keluarga mereka, materi dan memandang status sampai seperti itu.
Nian sedang hamil, tapi masih harus menanggung penghinaan seperti ini. Sebentar lagi keluarkan saja semua mas kawin dan kartu bank itu untuk mengangkat martabat putri kita. Lalu ganti juga rumah pengantinnya dengan yang terbaik. Jangan terburu-buru. Tunggu sedikit lagi. Tunggu apa lagi? Sudah 20 tahun. Kitalah yang gagal menjaganya, sampai dia menderita sebanyak ini. Sekarang setelah dia kembali, kita harus memberinya yang terbaik. Bagaimana bisa kita masih membiarkannya menerima perlakuan seperti ini? Kalian juga sudah lihat sendiri penampilan Nian hari ini. Dia tidak serakah pada uang, sangat mementingkan perasaan dan kesetiaan, wataknya benar-benar baik, tidak mengecewakan kita. Tapi, keluarga Lin ini memandang rendah yang miskin dan menjilat yang kaya, mulutnya tajam dan sinis, jelas bukan orang-orang baik. Kalau identitas kita dibuka sekarang, itu terlalu menguntungkan mereka. Untuk sementara jangan bergerak dulu, lanjutkan mengamati. Kita lihat sampai sejauh mana lagi mereka bisa bertindak keterlaluan. Tunggu sampai waktunya tepat, baru bongkar semuanya. Barulah itu benar-benar membela putriku dan membuat dia melihat wajah asli keluarga ini sejelas-jelasnya. Rendananya berubah, mas kawinnya tidak usah diantar. Kalian tak perlu siaga lagi, pulang dulu saja. Sebelum masuk, tepuk dulu mantel kalian sampai bersih. Jangan kotori karpet wallnya. Karpet ini impor dan pesan khusus. Sekali cuci saja biayanya setara gaji setengah bulan orang biasa. Betul, kalian pasti capek habis perjalanan jauh. Tapi jangan duduk di sofa. Sofa kain ini susah dirawat. Kalau kena debu susah dibersihkan. Di rumah juga tak ada sandal tamu cadangan. Jadi berdiri saja di area depan pintu kalau mau bicara. Ada satu hal yang harus saya jelaskan dulu pada kalian berdua. Di rumah kami total cuma ada 3 kamar tidur. Orang tua saya 1 kamar, adik perempuan saya 1 kamar, saya dan Sunyian di kamar utama. Memang benar-benar tak ada kamar tamu kosong. Bagaimana kalau begini? Saya transfer sedikit uang untuk kalian, lalu kalian cari hotel budget berantai di bawah sana dan menginap sendiri. Rumah ini kecil, kalau orangnya terlalu banyak, jadi serba sempit. Dan semua juga jadi tidak nyaman. Ya, benar. Rumah memang sudah sempit, tiba-tiba tambah 2 orang mana cukup. Menginap di hotel justru enak, tenang, dan nyaman. Masa kami berdua yang sudah tua atau yue-yue yang harus tidur di lantai? Itu tidak masuk akal. Seharusnya besan yang datang memang dijamu dengan baik, tapi keadaan rumah memang terbatas. Kita juga harus mengerti anak-anak. Jangan menambah beban mereka tanpa alasan. Kalau benar-benar tak ada cara, saya tidur di lantai saja bersama Lin Yue. Bu, ibu ngomong apa sih? Aku ini anak kandung, ibu atau bukan? Aku perempuan, dan menginap di hotel sendirian juga tidak aman. Kalian sebagai orang yang lebih tua mengalah sedikitlah. Kenyataannya, kemampuan saya terbatas. Saya cuma sanggup beli rumah sekecil ini. Orang tua dan adik saya juga tinggal di sini. Jadi memang tak ada kamar untuk kalian. Ayah, ibu, di rumah memang benar kamar tidak cukup. Memang harus tidur di lantai atau menginap di luar. Apa katamu? Apa lagi yang mau dibilang? Ucapan keluarga Lin tadi. Apa kamu tidak dengar jelas? Mereka menyuruh kami keluar dan menginap di hotel. Dan kamu langsung setuju tanpa banyak bicara. Sepatah kata pun tidak membela kami. Jadi anak perempuan yang kami temukan kembali setelah lebih dari 20 tahun ini, di hatinya sama sekali tidak berpihak pada kami sebagai orang tuanya. Berarti aku dan ibumu yang terlalu berharap benar-benar menyakitkan hati. Nian, ibu bukan pilih-pilih soal tempat tinggal. Jangankan hotel atau tidur di lantai, tidur di jalan pun kami bisa tahan. Tapi yang bikin kami sakit hati adalah ini. Orang lain merendahkan kami di depan matamu. Tapi kamu bahkan tidak berniat mengatakan sepatah kata pun untuk membela kami. Kami kira kamu sungguh-sungguh mengakui kami sebagai orang tuamu. Ayah, ibu, kalian salah paham padaku. Tadi aku setuju bukan untuk menyuruh kalian menginap di hotel. Memang kamar di rumah tidak cukup, dan kalau aku debat pun tidak ada gunanya. Aku setuju tadi karena aku berniat aku dan Lin Chen yang pergi menginap di hotel. Atau kami berdua tidur di lantai ruang tamu dan kamar utama kami kosongkan untuk kalian. Mana ada orang tua kandung datang berkunjung, tapi anaknya malah enak-enakan dan justru menyuruh orang tuanya menginap di luar. Anak bodoh, bagaimana bisa kamu berpikir begitu? Bagaimana mungkin kami membiarkan kamu yang sedang hamil pergi menginap di luar atau tidur di lantai? Kami cari hotel biasa saja untuk semalam. Itu sudah cukup. Tidak perlu sampai kamu menanggung perlakuan seperti ini. Kamu sedang hamil. Bagaimana bisa ikut report begini? Buat kami menginap semalam di hotel itu bukan apa-apa. Kami tak bisa membuatmu serba salah. Mana bisa kalian baru saja datang sudah diperlakukan tidak layak begini. Soal kamar biar aku yang bicara dengan Lin Chen. Kalian tinggal tenang dan menginap di sini. Kalau memang harus ada yang keluar, seharusnya aku dan dia yang keluar, bukan orang tua yang menginap di luar. Apa katamu? Kita berdua yang menginap di luar? Iya, orang tuaku baru datang. Mereka tidak kenal tempat di sini. Tidak nyaman kalau disuruh menginap di luar. Kebetulan kalian bangun pagi. Sekalian bikin sarapan di rumah. Orang tuaku belakangan ini sibuk mengurus pernikahan kesana kemari, capek sekali. Hari ini mereka harus istirahat yang benar, jadi tidak masuk dapur. Kalian gerak yang cekatan dan masak sesuai selera keluarga kami. Ibuku lambungnya tidak bagus, jadi sukanya yang ringan. Adikku suka bubur manis, jangan sampai salah bikin. Benar sekali. Akhir-akhir ini aku sibuk sampai pinggangku rasanya tak bisa tegak. Hari ini akhirnya bisa bernapas lega sebentar. Karena kalian sudah di sini, sekalian saja masak. Bukan pekerjaan berat juga, anggap saja membantu anak-anak. Jangan bawa kuman macam-macam masuk ke sini. Kalian orang kampung yang jaga kebersihan. Perut keluarga kami sensitif semua. Kalau sampai sakit perut, itu merepotkan. Desan, kalian istirahat dulu. Biar saya yang masak. Bu, lagi pula mereka di rumah juga tidak ada kerjaan. Mulai sekarang 3 kali makan sehari biar mereka yang urus. Sekalian bantu berbagi pekerjaan rumah. Buburnya kasih 2 sendok gula lagi. Aku suka yang manis. Sama sayurnya, jangan pakai bawang putih. Aku paling benci baunya. Kenapa masaknya lama sekali? Kami sudah lapar dari tadi. Baik, saya percepat. Halo, Kak Jangman. Hari ini aku senggang. Ini terlalu matang, teksturnya jadi tidak enak. Ada apa ini? Sarapan saja kalian tak bisa bikin dengan baik. Nanti setelah selesai makan, kalian cuci piringnya dan lap bersih meja dapur. Jangan sampai ada bekas air.
Kami mau istirahat lagi sebentar. Urusan rumah, kalian yang repotkan. Orang tua aku sibuk dari pagi dan bahkan belum makan. Tapi kamu sudah menyuruh mereka beres-beres sisa makanan. Ayah, ibu, cepat duduk dan makan. Sudah sibuk seharian pagi. Masih sampai tak bisa makan sesuap makanan hangat. Sunyan, kamu ngomong apa sih? Apa maksudmu aku menyuruh-nyuruh orang? Memangnya itu bukan sudah seharusnya mereka lakukan? Orang tua aku bangun pagi-pagi buta untuk memasak buat satu keluarga besar kalian. Mereka mondar-mandir sibuk lebih dari 2 jam. Tapi satu suap pun belum sempat makan. Kalian sudah makan minum sampai kenyang. Tapi masih duduk di sini, pilih-pilih dan mengeluh ini itu. Kalian tidak keterlaluan begitu? Sunyan, kamu kesurupan apa? Cuma bilang makanannya kurang enak beberapa kata saja kan? Masalah sekecil ini saja, perlu dibesar-besarkan begitu? Masalah kecil? Kemarin kalian mengusir orang tuaku untuk menginap di hotel di depan mataku. Aku tahan. Hari ini kalian menyuruh mereka memasak dan melayani kalian. Itu pun masih kutahan. Tapi kalian bahkan tidak membiarkan mereka makan tepat waktu. Selalu cari-cari salah. Kalian kira keluarga Su kami tidak punya siapa-siapa untuk membela kami. Rumah tangga seperti ini tidak bisa dijalani lagi. Lin Chen, kita cerai saja. Apa katamu? Cerai? Sunyan, jangan tak tahu diri. Kamu yang berasal dari keluarga miskin. Bisa menikah denganku itu sudah keberuntunganmu. Kamu masih berani bicara soal cerai? Ini sudah keterlaluan. Sedang hamil pun masih berani minta cerai? Menurutku kamu cuma dihasut sama 2 orang tua miskin itu. Cerai ya cerai. Memangnya aku takut? Nanti waktu perutmu sudah besar dan gak ada yang mau sama kamu, jangan balik minta-minta ke kami. Betul. Kalau cerai dari kakakku, kamu sama orang tuamu yang miskin itu cuma bisa hidup melarat. Aduh, kalian sudahlah. Jangan banyak ngomong. Bagaimanapun juga Sunyan sedang mengandung cucu pertamaku. Sunyan, jangan dimasukkan ke hati. Keluargaku sebenarnya nggak jahat. Cuma agak seenaknya dan ngomongnya belak-belakan. Aku selalu pegang omonganku. Kalian memandang rendah yang miskin dan memuja yang kaya, dan selalu mempersulit kami. Kalian seenaknya menindas orang tuaku cuma karena tahu aku orangnya lembut. Kami nggak mau terima penghinaan seperti ini lagi. Perceraian ini harus jadi. Siapa yang menyesal, dia yang kalah. Ngambek sedikit boleh lah, tapi masa cerai terus yang kamu omongin. Perempuan hamil seperti ini, tanpa tempat bergantung. Ditambah lagi bawa 2 orang tua yang miskin. Kalau kamu pergi dariku, kamu bahkan gak punya tempat untuk tinggal. Sudahlah, jangan bikin ribut. Pulang dan istirahat. Aku anggap saja tadi itu cuma omongan karena emosi. Nona muda, jangan gegabah. Perempuan yang bercerai lalu bawa anak, hidupnya bisa hancur seumur hidup. Keluarga kami nggak akan mempermasalahkan ini. Kamu tinggal mengalah dan minta maaf, urusan ini selesai. Ngaca dong, tahu diri sedikit. Kamu benar-benar pikir bisa hidup enak setelah cerai dari kakakku? Nanti jangan sampai kamu sama orang tuamu ngemis di pinggir jalan. Aku bukan sedang ngambek, aku serius. Dan aku pasti tepati. Pernikahan ini harus berakhir. Sarang emas keluarga kalian terlalu tinggi buat kami. Sunyan, jangan dikasih muka malah kurang ajar. Kalau benar pergi, jangan menyesal. Aku kasih tahu ya, begitu kamu keluar dari pintu ini, jangan harap bisa balik semudah itu. Kalau pergi, jangan menyesal. Nanti sekalipun kamu berlutut memohon pada kami tetap nggak akan biarkan kamu masuk. Anak muda, jangan terlalu terbawa emosi. Kalau mau mundur sekarang, masih sempat. Kalau benar pergi, nanti ada saatnya kamu menangis. Minggir. Belum tentu nanti aku yang menyesal. Aku benar-benar nggak habis pikir. Satu keluarga malah manas-manasin. Lalu bagaimana dengan cucu pertamaku? Dia pasti bakal balik. Tenang, kamu masih punya Jiang Man. Dia kaya. Kalau sama dia, keluarga kita bisa hidup enak. Tadi dia juga meneleponku, ngajak aku keluar. Aku bantu jodohkan kalian. Tapi, Nian, jangan menangis. Kamu diperlakukan gak enak ya? Ini salah ayah dan ibu. Seharusnya kami gak datang begitu saja dan bikin kamu jadi kena banyak masalah. Bukan begitu, Bu. Aku cuma gak tega sama anak ini. Nanti anak ini harus ikut aku hidup terlunta-lunta. Bahkan gak punya keluarga yang utuh. Aku takut begitu dia lahir, dia langsung jadi bahan omongan orang. Dulu waktu di panti asuhan, penderitaan apapun masih bisa kutahan. Tapi sekarang aku sudah punya anak. Yang paling kutakutkan adalah anakku mengulang jalan hidupku yang dulu. Hidup tanpa tempat bergantung dan seumur hidup harus melihat sikap orang lain. Anak bodoh, mana mungkin kamu sampai terlunta-lunta? Kamu masih punya ayah dan ibu. Selama ada kami, kamu dan anakmu gak akan dibiarkan menderita sedikit pun. ngapain nangis? Cerai itu bukan kiamat. Itu melepaskan diri dari orang yang salah. Itu awal hidup yang baru. Keluarga Lin Chen itu picik, memuja yang kaya, dan merendahkan yang miskin. Nggak perlu meneteskan air mata buat mereka. Kalau tetap bersama mereka, justru kamu dan anakmu yang nggak akan hidup tenang. Soal anak, lebih nggak perlu dikhawatirkan. Kalau lahir nanti, keluarga Su kita yang akan membesarkannya sendiri. Nggak perlu lihat muka siapapun, nggak perlu minta belas kasihan siapapun. Dia cucu dari keluarga Su kami. Sejak lahir, dia memang pantas mendapat yang terbaik. Ayahmu benar. Selama ada ayah dan ibu, nggak ada yang perlu ditakuti. Kita cari tempat untuk menetap dulu. Kedepannya hidup kita cuma akan makin baik. Selama ayah dan ibu ada, berarti aku masih punya rumah. Tenang saja, 3 hari. Paling lama 3 hari. Akan kubuat mereka paham betul bahwa orang yang mereka hina hari ini nantinya akan jadi sosok yang bahkan dengan seluruh kemampuan mereka pun tak akan bisa mereka jangkau. Wah, benar-benar rezeki besar keluarga kita. Orang seperti Presiden Jiang mau menikah resmi denganmu, mulai sekarang keluarga kita pasti benar-benar naik derajat. Tentu saja. Presiden Jiang menghargai kemampuanku. Nanti sumber daya inti perusahaan bukannya bakal di tanganku? Setelah menikah kita pindah ke apartemen besar dan kamu juga bisa langsung magang di kantor pusat. Ini jauh lebih baik. Bukan cuma 10.000 kali dibanding ikut Sunian yang kere itu. Nanti aku jadi adik ipar Presiden Jiang. Kulihat kerabat-kerabat yang dulu itu siapa lagi yang berani meremehkan keluarga kita. Loh,
Bukannya ini Sunian? Kenapa? Baru sehari pergi sudah nggak tahan dan menyesal, sampai sengaja nyusul ke kantor catatan sipil buat minta balikan sama kakakku? Kamu nguntit kami ya? Anak muda memang nggak tahu diri. Sudah dikasih hidup enak malah nggak mau. Maunya bikin ribut. Sekarang menyesal juga sudah terlambat. Keluarga Lin kami sekarang punya sandaran besar, jadi nggak ada tempat lagi buatmu kembali. Sunian, kamu datang untuk mencari Lin Chen? Sunian, aku tahu, waktu itu kamu cuma bicara karena emosi. Tapi, keadaan sudah begini, aku juga nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau kamu mau sedikit mengalah, demi anak yang ada di kandunganmu, aku bisa memberimu sedikit kompensasi. Maaf, aku terlambat. Hari ini aku datang bersama Sunian untuk mendaftarkan pernikahan kami. Kukira siapa? Ternyata orang besar macam apa? Sunian, hebat juga kamu. Baru pindah dari rumah kakakku, langsung cari laki-laki nggak jelas buat numpang hidup. Kulihat kamu sudah panik setengah mati karena nggak punya tempat tinggal. Asal laki-laki saja berani kamu nikahi. Anak muda memang terlalu gegabah. Belum tahu latar belakang apa-apa, sudah berani daftar nikah. Nanti bukan cuma harus membesarkan anak orang lain, tapi juga harus menanggung dua orang tua yang miskin. Nanti ada saatnya dia menyesal sambil menangis. Dia siapa? Kamu. Jangan karena emosi lalu asal menikah. Sobat, ada yang harus kujelaskan padamu. Anak yang dia kandung itu anakku. Kamu kok mau sekali jadi orang yang menanggung bekas orang lain? Sebenarnya maumu apa? Aku sarankan kamu pikir baik-baik. Jangan cuma karena sesaat terbawa emosi, lalu bikin dirimu sendiri terjebak masalah yang gak bakal bisa lepas. Aku menikahi siapa? Mau atau tidak merawat dia dan anaknya? Itu urusanku, bukan urusanmu. Mulai sekarang Sunian ada aku yang melindungi. Bukan giliran kalian lagi untuk ikut campur dan banyak bicara. Ayo kita ke loket untuk urus berkas. Jangan biarkan orang gak tahu diri merusak suasana hatimu. Sunian, kamu gak perlu asal menikah cuma buat bikin aku kesal. Biar kakakku Presiden Jiang yang daftar dulu. Ada urutannya, tahu nggak? Silakan terus pilih-pilih, terus saja bacot. Nanti begitu putriku selesai ambil surat nikah, aku langsung panggil seluruh rombongan mobil perusahaan ke sini, biar kelihatan megah. Hari ini kalian meremehkan orang seberapa parah. Sebentar lagi kalian bakal menyesal sebesar itu juga. Dasar sekelompok orang picik, memandang rendah orang seenaknya. Sebentar lagi biar mereka lihat baik-baik. Seperti apa sebenarnya gegap gempita saat putri keluarga Sum nikah. Sekarang mereka ketawanya seheboh apa? Nanti tamparan baliknya bakal sesakit itu. Bagus sekali, benar-benar bagus. Keluarga kita akhirnya bisa angkat kepala juga. Dengan menantu sebagus Presiden Jiang, nanti siapa lagi yang berani meremehkan kita? Kak, kamu keren banget. Mulai sekarang aku jadi adik ipar Presiden Jiang. Lihat nanti kerabat-kerabat itu, siapa lagi yang berani bilang keluarga kita biasa-biasa saja. Nggak kayak orang tertentu, pilih sana pilih sini, ujung-ujungnya cuma dapat orang biasa yang nggak jelas. Sekeluarga kere, seumur hidup juga nggak bakal bisa bangkit. Sunian, kalau nanti ada kesulitan apa-apa, ya sering-sering hubungi kami. Ma, ngomong apa sih? Ngapain juga tetap berhubungan sama dia? Sekeluarga kerabat miskin, nanti malah numpang cari untung ke keluarga kita. Aku juga mau nasihatin kamu. Jalani hidup baik-baik, jangan gegabah. Kamu sedang hamil tapi malah pilih laki-laki biasa untuk menjalani hidup. Nanti hari-hari susahmu masih panjang. Namanya juga hidup, kamu harus sadar kenyataan. Jangan menyusahkan dirimu sendiri dan anakmu. Soal hidup kami, nggak usah kamu ikut repot mikirin. Kalau urusan surat kalian sudah selesai, minggir dulu. Jangan menghalangi urusan kami. Ayo pergi, jangan buang waktu di sini. Tunggu dulu di luar, jangan bikin heboh, dan jangan buka identitas. Datang lagi setelah kami selesai urus berkas. Awalnya kami pikir baru saja menemukan Yan-Yan, jadi jangan dulu mengusiknya dengan hal-hal duniawi begini. Jalani dulu dengan tenang untuk sementara. Tapi lihat keluarga Lin, baru selesai ambil surat nikah saja, sudah langsung menginjak-injak orang. Liciknya keterlaluan, bikin hati dingin. Aku yang terlalu menyederhanakan semuanya. Awalnya aku mau diam-diam mengamati, bukan sengaja berpura-pura. Tapi mereka terus menekan, sedikit pun gak memberi Yan-Yan muka. Begitu dia selesai ambil surat nikah, suruh rombongan mobil masuk. Putri keluarga Su tidak boleh dihina begini saja. Wah, cepat juga selesainya. Aku kira bakal lama banget. Lihat nggak? Mobil Presiden Jiang kelas jutaan. Hari ini kita juga bisa ikut kecipratan naik sekali. Nggak seperti orang tertentu, urus surat nikah saja bahkan nggak punya kendaraan. Sekeluarga pulang naik bus umum, miskin banget. Ya, tentu saja. Nanti setelah cincin bersama Presiden Jiang, kemana-mana pasti dijemput mobil khusus. Nggak perlu lagi berdesakan di kereta atau buru-buru naik bus. Dalam hidup ini, yang paling gawat itu kalau orang nggak tahu diri. Jalan emas yang lebar ditinggal, malah nekat lompat ke kubangan lumpur. Kalau begitu, siapapun nggak bisa nolong. Kasih tahu rombongan mobil, berangkat sekarang juga. Jemput nona besar di depan kantor catatan sipil dan antar pulang. Sunian, aku nasihati kamu untuk terakhir kalinya. Kalau mau menyesal sekarang, masih belum terlambat. Lihat mobil Presiden Jiang, lalu lihat kalian. Mobil yang layak saja kalian nggak punya. Nanti setelah anaknya lahir, ikut kalian tinggal berdesakan di kontrakan sambil makan mie instan. Aku benar-benar kasihan sama anak itu. Apakah aku akan membiarkannya hidup susah atau tidak? Itu bukan kamu yang menentukan. Hidup itu dijalani, bukan dipamerkan lewat satu mobil. Urus saja urusanmu sendiri. Jalan yang kupilih, aku sendiri yang tanggung. Setidaknya orang yang kupilih tidak akan menjadikan pernikahan sebagai batu loncatan. Dan tidak akan bersikap mesra tak jelas dengan atasannya di pesta pernikahan. Lin Chen, untuk apa diperdebatkan lagi? Semua sudah berlalu. Semoga kalian jadi pasangan miskin yang hidupnya penuh derita. Sudah, surat nikahnya juga sudah diambil. Ayo kita pulang. Mobilnya sebentar lagi sampai. Ayah, kalian sampai sengaja pesan mobil segala. Nggak usah repot begitu, aku bisa pesan taksi sendiri. Nggak repot. Hari ini hari bahagiamu. Mana mungkin kami biarkan kamu pulang naik taksi.
Ketua, Nyonya, rombongan mobil sudah siap. Kapan saja bisa menjemput Nona besar pulang? Baik, tunggu sebentar. Wah, rombongan sebesar ini. Orang besar dari keluarga mana yang lagi keluar? Baru pertama kali aku lihat mobil mewah sebanyak ini. Nah, ini baru keluarga konglomerat yang sesungguhnya. Yang pernah kita lihat dulu itu bahkan gak ada apa-apanya dibanding mereka. Sunian, tunggu. Yang tadi itu semua cuma salah paham. Aku tadi sedang kalau jadi ngomong sembarangan, jangan dimasukkan ke hati. Bagaimanapun juga aku ayah kandung anak itu. Anak nggak bisa tanpa ayah. Dan aku punya hak asuh bersama. Soal kita berdua, bisa kita bicarakan baik-baik lagi? Paman, Bibi, sebelumnya saya yang tidak tahu diri, sudah banyak menyinggung kalian. Jangan dimasukkan hati. Saya, Sunian, dan anak itu, kami yang seharusnya satu keluarga. Mulai sekarang, saya pasti akan memperlakukannya dengan baik. Dan akan berbakti dengan baik kepada kalian berdua. Tidak perlu. Anak ini akan kubesarkan sendiri. Tidak ada hubungannya denganmu. Soal hak asuh juga tidak perlu kamu pikirkan. Sejak hari di pesta pernikahan itu, saat kamu membiarkan keluargamu menghina aku dan orang tuaku, antara kita sudah benar-benar selesai. Dua orang tua yang kelihatannya sederhana ini ternyata berasal dari keluarga kaya besar. Kah, jangan-jangan kita malah menolak keberuntungan sebesar ini. Habis sudah. Keluarga sekaya sebesar ini, malah kami hancurkan sendiri. Kita tidak boleh biarkan keluarga Lin tahu kalau keluarga kita kaya. Kalau tidak, mereka bakal terus cari gara-gara dengan alasan anak itu. Lagi pula menantu baru ini juga belum diuji. Xian, sebenarnya hari ini Paman dan Bibi menyewa orang cuma untuk jaga gengsi. Keluarga kami sebenarnya tidak punya uang. Kamu keberatan? Sok bergaya keluarga kaya, ternyata cuma rombongan mobil sewaan. Benar-benar pura-pura mampu. Kalau memang keluarga elit papan atas, mana mungkin datang mengenali kerabat dengan baju lusuh begitu? Paling cuma mau menyelamatkan sedikit muka saja. Entah ngumpulin berapa banyak uang buat jaga gengsi kali ini. Kalau keluarga benar-benar kaya, mana mungkin mereka nikahin putrinya sama pegawai biasa yang gak punya nama. Lihat tuh anak bermarga lu itu, dari atas sampai bawah paling juga nggak sampai beberapa ribu, jelas-jelas orang kere. Keluarga pihak perempuan cuma numpang bikin terlihat mewah dadakan. Laki-laki yang dinikahi juga nggak becus. Nanti ujung-ujungnya cuma habisin tabungan. Masa enak nggak bakal lama. Memang begitu. Lucian kelihatannya cuma pegawai biasa, selera Sunian juga segitu doang, pilih sana-sini tetap saja dapat yang nggak punya masa depan. Tetap Presiden Jiang yang paling hebat. Kakakku memang beruntung. Ayah, ibu, kenapa kalian kesini? Dengar-dengar kalian hari ini resmi daftar nikah. Soal sebesar ini, Nian masih kepikiran buat memberitahu kami. Memang anak yang pengertian dan dewasa. Sunian, mulai sekarang kamu sudah jadi keluarga kami, keluarga lu. Nanti kalau ada apa-apa, bilang saja pada kami, nggak usah sungkan. Tadinya saya mau menunggu Nian. Nian sudah tenang dulu baru saya ajak dia datang berkunjung. Malah jadi kalian yang report datang duluan. Kita ini keluarga sendiri, nggak usah sungkan. Soal seumur hidup anak-anak, tentu kami sebagai orang tua harus kasih dukungan penuh. Tunggu, kalian nggak keberatan dia sedang mengandung anak kakakku? Mau terima begitu saja? Bagaimanapun juga, nanti anak itu tetap akan bermarga Lin. Tentu saja saya keberatan soal ini. Nyonya Lu, ada satu hal yang harus saya jelaskan. Nian dulu salah memilih orang dan sudah banyak menderita. Sekarang dia juga sedang hamil. Keluarga Su kami tidak minta apa-apa. Kami cuma berharap dia bisa hidup tenang ke depannya. Kalau keluarga Lu merasa keberatan soal ini, kami juga sama sekali tidak akan memaksa. Kalau begitu karena Anda keberatan, anggap saja lamaran ini dari kami terlalu lancang. Nian, ikut ayah dan ibu. Kita pulang. Sudah kubilang kan, keluarga kaya mana yang bisa menerima kondisi dia? Masih hamil anak orang lain lagi. Memangnya dia kira dirinya barang rebutan? Nah, sekarang puas. Baru saja daftar nikah sudah mau ditolak keluarga kaya. Aku lihat gimana dia menutup malu nanti. Sudah aku bilang, nggak ada hal seenak itu di dunia ini. Keluarga kaya paling menjaga nama baik. Mana mungkin mau ambil urusan seribet ini? Lucian ternyata segitu-segitu saja. Keluarganya jelas nggak akan mengakui Sunian. Tuan Su, Anda salah paham. Yang saya sesalkan adalah kenapa kami tidak lebih cepat menikahkan Xian dengan menantu sebaik ini, sampai dia harus menanggung begitu banyak kesedihan dan penderitaan. Anak seperti Nian ini setia dan tahu balas budi. Bahkan saat berada di titik terendah pun dia tetap tenang dan bermartabat. Dia anak baik yang langka. Keluarga Lu bisa mendapatkan dia, itu keberuntungan Xian. Hal-hal buruk di masa lalu itu sedikit pun tidak kami persoalkan. Kami cuma sedih karena dia sudah banyak tersakiti. Mulai sekarang setelah masuk keluarga Lu, kami pasti tidak akan membiarkan siapapun menindasnya lagi. Betul. Keluarga Lu kami memilih menantu perempuan dengan mengutamakan watak dan integritas. Orang-orang dan urusan yang tidak relevan itu tidak perlu dibahas. Xian, terima kasih. Paman, Bibi, terima kasih juga. Karena hari ini, kalian sengaja datang buat membelaku. Kalau bukan karena kalian, aku nggak tahu mereka bakal menghina aku sampai seperti apa. Nian, kamu nggak perlu berterima kasih pada aku. Aku berdiri di sini hari ini bukan semata-mata untuk membantumu. Ada alasan lain juga. Sebenarnya aku sudah menyimpan hal yang mau kukatakan hari ini di dalam hati selama bertahun-tahun. Sebenarnya selama ini aku selalu menunggumu sebagai seorang teman. Waktu dulu panti asuhan mengadakan bazar amal, kebetulan aku datang untuk menyumbang barang. Aku melihat sendiri kamu menjual beberapa kerajinan tangan lamamu yang cuma itu yang kamu punya dengan harga murah, lalu seluruh uangnya kamu sumbangkan untuk anak-anak yatim yang sakit, tanpa menyisakan sepeser pun. Hari itu suhu turun, anginnya menusuk tulang.
Kamu sendiri cuma pakai jaket tipis, tapi shawl tebal yang diberikan orang baik padamu malah kamu berikan lagi kepada anak-anak yang lebih kecil. Itu kan sudah lama sekali. Kamu masih ingat? Beberapa kali aku memergokimu menahan sedih sendirian di tempat kerja. Saat dikucilkan orang pun, kamu cuma diam dan mengalah. Sudah berkali-kali aku ingin langsung membawamu pergi. Tapi waktu itu hati dan pikiranmu cuma dipenuhi Lin Chen. Aku tidak mau memaksakan diri merusak pilihanmu. Jadi, aku cuma bisa diam-diam melindungimu dari belakang. Aku tidak pernah berani maju begitu saja dan mengganggu hidupmu. Sekarang bisa resmi menikah denganmu adalah keinginan yang sudah lama sekali kuimpikan. Ini bukan cuma sekadar membantu karena setia kawan. Ternyata, selama bertahun-tahun ini, selalu ada seseorang yang diam-diam memikirkanku dan melindungiku. Terima kasih, sungguh. Waktu bazar amal saat kita masih muda itu, caramu yang tidak memikirkan diri sendiri dan tulus memperlakukan orang lain sudah terukir di hatiku sejak hari itu. Itulah juga alasan kenapa aku tidak pernah bisa melupakanmu sampai sekarang. Mulai sekarang, selama ada aku, tak akan ada siapapun yang bisa seenaknya menghina kamu lagi. Hari ini hari bahagia. Yang penting keluarga kita baik-baik dan tenang saja. Dua anak ini saling mencintai dan tulus satu sama lain. Itu sudah yang terbaik. Yang lain-lain tidak penting. Ayah, ibu, aku baru dengar kalian sudah menemukan adik. Dan hari ini juga hari bahagianya karena resmi daftar nikah. Makanya aku khusus datang untuk mengucapkan selamat. Ini hadiah ucapan selamat untuk adik. Terima kasih, Kak. Di, naik mobilku saja. Kak, kok mobilmu mewah sekali? Kakakmu itu sopir. Nyupirin orang kaya. Iya, sopir. Aku sopir. Apaan rebut anak? Itu cuma anak yang bahkan belum lahir. Dengan kondisi keluarganya, memangnya anak itu bisa ada gunanya sebesar apa? Kak, kamu masih kepikiran anak yang ada di kandungan Sunyan sekarang? Kita sudah punya hubungan dengan Presiden Jiang, ada Jiang Man yang membela kita. Buat apa lagi Sunyan dan anaknya itu? Kalaupun aku bisa bersama Jiang Man, dia sudah menyiapkan perjanjian pranikah. Harta sebelum nikah dipisahkan jelas-jelas. Dan setelah nikah pun aset serta tabungannya sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Kalau mau benar-benar mengikat dia, cuma ada satu jalan, yaitu punya anak. Begitu ada anak bersama, sekeras apapun isi perjanjiannya, urusan hak asuh dan pembagian tetap tak bisa dihindari. Betul, asal ada anak, kita bisa dapat setengah hartanya. Nanti kita tak perlu lagi hidup bergantung pada wajah orang. Kak, manfaatkan kesempatan baik-baik. Lebih sering singgung soal punya anak di depan Jiang Man. Yang penting ada anak. Keinginanku cuma ingin cepat-cepat menimang cucu. Akhirnya, kamu sadar juga. Punya anak dengan siapapun sama saja. Siapa yang menginginkan anak dari gadis miskin itu? Man, kita sudah bersama selama ini dan saling cocok. Setelah keadaan kita stabil, bagaimana kalau kita punya anak lalu hidup rukun sebagai keluarga? Sudah lama ku bilang padamu, aku perempuan mandiri di era baru. Karier adalah segalanya bagiku. Aku tidak akan menikah, apalagi melahirkan anak. Keluarga dan anak, itu hanya akan menghambat perkembanganku. Topik seperti ini tak perlu dibahas lagi. Di mulut dia memang menolak, tapi kita bisa pakai sedikit cara, bikin seolah-olah hamil karena kecelakaan. Begitu semuanya sudah terlanjur, sekeras apapun dia pasti tak tega pada darah dagingnya sendiri. Nanti harta dan status kita semua jadi aman. Sayang, malam ini kita tak usah pakai itu ya. Aku alergi kalau memakainya. Kamu memang pintar cari alasan. Kalau alergi, sana obati. Tadi siang kamu menyinggung soal punya anak. Berarti kamu masih belum paham batas bawahku. Lihat baik-baik perjanjian tambahan ini, lalu tanda tangani. Sama sekali tidak boleh memiliki anak. Jika terjadi kehamilan yang disengaja oleh manusia, semuanya ditanggung sendiri oleh Lin Chen. Jiang Man tidak perlu menanggung tanggung jawab ekonomi apapun untuk membesarkan anak. Kenapa harus dibuat sejelas ini di antara kita? Batas bawahku tak pernah bisa ditawar. Soal tidak punya anak, tidak ada ruang untuk negosiasi. Tanda tangani, lalu ke depannya, jaga diri dan tetap tahu batas. Atau kita putus semua hubungan sepenuhnya. Aku juga bukan orang yang tak punya hati. Bukankah kamu dan Sunyan punya seorang anak? Urus sendiri. Aku tidak akan mempermasalahkannya. Tidak mudah bisa dekat dengan wanita kaya. Aku tak bisa memaksa Jiang Man. Jadi untuk sekarang cuma bisa menurut. Nanti kalau hubungan kami sudah makin dalam, baru kulihat apakah dia akan berubah pikiran. Yang paling penting sekarang, lebih baik aku cari Sunyan untuk merebut anak itu. Keluarga suaminya pasti tak mau membesarkan anak orang lain. Nian, ayah dan ibu hari ini ada urusan, tapi mereka terus memikirkanmu. Jadi mereka menyuruhku datang menjengukmu. Tinggal di tempat Xian, kamu sudah terbiasa belum? Baik kok. Terima kasih sudah khusus datang ke sini. Duduklah. Tempat ini kelihatannya sederhana. Apa kamu merasa kurang nyaman? Sebenarnya ayah dan ibu selalu merasa berutang padamu. Apapun yang kamu mau, mereka pasti akan berusaha memenuhinya. Hanya saja aku lihat kamu tak pernah meminta apapun secara materi kepada mereka. Aku agak khawatir kamu masih merasa jauh dari keluarga. Aku mencari ayah dan ibu hanya karena menginginkan kasih keluarga yang datang terlambat. Untuk makan, pakaian, dan kebutuhan hidup, aku bisa cari sendiri. Aku tidak mengharapkan apapun dari keluarga. Ketulusanmu yang seperti ini langka. Tapi aku khawatir kamu jadi luluh dan memberi Lin Chen kesempatan lagi. Belakangan ini, dia terus mencarimu kemana-mana. Kulihat pikirannya cuma tertuju pada anak yang ada di kandunganmu.
Sepertinya dia cuma ingin memakai anak itu untuk mengikatnya. Sama sekali bukan sungguh-sungguh menyesal. Aku sudah tahu jelas orang seperti apa dia. Dan aku tak akan berharap lagi. Meski begitu, kamu sendirian. Kalau Lin Chen terus mengganggumu, kamu bahkan tak punya tempat bersandar. Kalau ada apa-apa, segera cari kakak, ya? Dan kalau Lucian berani menindasmu, aku akan datang melindungimu kapan saja. Kakak baik sekali. Aku ini putra yang dibesarkan keluarga lebih dari 20 tahun. Jadi wajar kalau dalam segala hal aku memikirkan keluarga dan juga memikirkanmu. Di hatimu, apa kamu pernah menyalahkan ayah dan ibu? Karena waktu mengakuimu dulu mereka berpakaian sederhana, sampai membuatmu kehilangan muka di keluarga Lin. Dibanding uang dan gengsi, aku lebih peduli pada ketulusan. Bisa menemukan orang tuaku saja, aku sudah sangat bersyukur. Sun Yan tidak mementingkan materi dan sangat mengutamakan perasaan, jadi mudah dikendalikan. Kamu seberbakti ini. Nanti aku dan ayah ibu akan menyayangimu dengan baik. Hari ini aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Kita sering-sering berhubungannya. Oh ya, setelah ini kamu berencana bagaimana soal anak itu? Pihak Lin Chen masih belum menyerah. Kalau kamu ada kesulitan, aku bisa membantumu. Urusanku bisa kutangani sendiri, tak perlu merepotkan kakak. Baik, kalau ada apa-apa, cari aku kapan saja. Sun Yan sangat mementingkan ikatan keluarga dan tidak serakah pada hal-hal materi, tapi anak dalam kandungannya adalah kelemahannya. Aku akan memberimu alamat tempat tinggalnya sekarang. Cari cara untuk meluluhkan hatinya. Nian Yan. Aku tahu aku salah. Seharusnya aku tidak kalap sesaat, tidak gelap mata. Bisa kasih aku satu kesempatan lagi nggak? Kita masih punya anak. Itu darah daging kita. Kamu jangan setega ini. Sampai anak kita lahir tanpa ayah. Lin Chen, kita sudah putus hubungan sejak lama. Tidak saling berutang lagi. Dulu keluargamu menghina aku habis-habisan. Kalian sendiri yang memutus semua ikatan di antara kita. Sekarang ngomong begini sudah tidak ada gunanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, tetangga sekalian, tolong nilai sendiri siapa yang benar. Aku dan Sun Yan punya anak. Dia sedang mengandung darah dagingku. Sekarang dia malah menghindar dan tidak mau menemuiku. Bahkan membiarkanku melihatnya sekali saja pun tidak mau. Kok dia bisa setega itu? Anak muda ini kelihatannya kasihan juga. Pihak perempuan kan sedang mengandung anaknya. Memang rasanya tidak seharusnya sampai sama sekali tidak dikasih ketemu. Susah bilang, bisa jadi ada urusan lain di balik ini. Sun Yan sekarang adalah istriku. Kamu berjaga di kompleks, menyebar fitnah, dan membuat onar di depan umum. Itu sudah melanggar aturan ketertiban umum. Aku sudah menyimpan semua rekaman beberapa hari ini sebagai bukti. Kalau kamu masih terus mengganggu, aku akan langsung lapor polisi. Aku mau mencari anakku sendiri. Memangnya kalian berhak melarangku? Aku tidak akan pergi. Cucuku, kasihan cucu sulungku yang bahkan belum lahir, disembunyikan oleh perempuan berhati kejam itu. Kami sampai tidak bisa melihatnya barang sekalipun. Sudah mengandung keturunan keluarga Lin, malah berbalik menikah lagi dengan keluarga kaya, sedikit pun tak ada rasa lama yang tersisa. Sun Yan, hati nuranimu masih tenang? Dulu keluarga Lin kami tidak memperlakukanmu buruk. Sekarang kamu berubah muka dan tidak tahu balas budi. Begitu kejam dan tak berperasaan, cepat atau lambat pasti kena karmanya. Jangan takut, ada aku di sini. Aku tidak akan membiarkan mereka mengganggumu sedikit pun. Aku cuma tidak ingin semuanya jadi begini. Apa tidak bisa berpisah baik-baik? Kenapa harus sampai semua orang tahu? Aku benar-benar sudah tidak tahan melihatnya. Nian Yan tiap hari dihadang begini, istirahatnya terganggu, anak dalam kandungannya juga ikut terdampak. Kita langsung saja tunjukkan identitas keluarga Su, suruh bawahan mengusir orang-orang keluarga Lin itu. Siapapun yang berani asal ngomong, langsung bereskan. Benar. Sekumpulan orang kampungan, mentang-mentang Nian Yan berhati lembut, jadi seenaknya bikin keributan. Kalau menghadapi dua keluarga itu, mereka sama sekali tidak akan berani cari gara-gara. Ayah, ibu, jangan sekali-kali. Kalau sekarang kita terang-terangan menunjukkan status keluarga kaya kita, malah bisa jadi bumerang. Lin Chen dari awal memang ingin menumpang naik lewat keluarga kita. Kalau dia tahu Nian Yan adalah putri keluarga Su, dia cuma akan makin nekat menempel, menjadikan anak dalam kandungan sebagai alat tawar, datang tiap hari buat memeras keuntungan. Nanti masalahnya malah akan lebih besar daripada sekarang. Lebih baik kita tahan dulu sementara, tunggu waktu yang tepat baru selesaikan. Ini rekaman CCTV selama 7 hari berturut-turut. Membuat keributan, memfitnah dengan niat jahat, mengganggu orang lain, semua buktinya lengkap. Ini peringatan terakhirku. Segera bawa orang tuamu pergi. Kalau maju selangkah lagi, polisi akan langsung datang ke sini. Kita pulang. Tidak usah pedulikan omongan orang. Aku yang akan menahan semua masalah untukmu. Dan aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti kamu dan anak kita. Syukurlah, ada kamu. Aku sudah cek suhu airnya pas. Tadi satpam di bawah menelpon. Katanya Lin Chen hari ini tidak datang menunggu di sini. Jadi kamu tidak perlu tegang terus. Tinggal di tempatmu, setiap hari rasanya tenang. Waktu aku masih bersama Lin Chen, aku selalu harus mengalah pada suasana hatinya. Mengurus semua pekerjaan rumah. Dan kalau terluka cuma bisa menelan semuanya sendirian. Dulu aku selalu merasa menjalani hidup itu harus terus mengalah. Tapi sejak tinggal di tempatmu, aku tidak perlu sengaja menyenangkan siapapun. Tidak perlu selalu serba hati-hati. Kamu tidak perlu mengalah pada siapapun. Kalau bersamaku, perasaanmu akan selalu jadi yang utama. Dulu Lin Chen hanya menganggapmu orang yang bergantung padanya. Padahal kamu sendiri memang pantas diperlakukan dengan baik. Kamu tidak perlu merendahkan diri demi sedikit kehangatan. Lucian, terima kasih sudah membuatku tahu ternyata begini rasanya diperhatikan seseorang. Seumur hidupku, ini pertama kalinya aku tidak perlu hidup dengan terus melihat ekspresi orang lain. Ada orang yang peduli apakah aku takut atau tidak, yang lebih dulu melindungiku dari masalah, menghargai semua pikiranku, dan tidak memaksaku melakukan hal yang tidak kuinginkan. Mulai sekarang, setiap hari ke depan, aku akan menjaga ketenangan ini untukmu. Hatimu lembut, kamu tidak tega menghancurkan mereka sampai habis. Aku tidak akan memaksamu jadi keras.
Aku menghormati pilihanmu, tapi semua orang yang pernah menyakitimu, semua yang mereka lakukan akan kuingat satu persatu. Pada akhirnya, keadilan akan datang untuk mereka. Seringkali, mengalah cuma membuat mereka makin menjadi-jadi. Untung ada kamu yang tahu batas, yang menjaga garis bawah, jadi aku tidak perlu mengeraskan hati untuk menyakiti orang. Kebaikan hatimu itu memang sifatmu. Membersihkan semua masalah itu tanggung jawabku, dan itu tidak bertentangan dengan dirimu. Bukankah itu orang tua miskin Sunian? Klub private kelas atas seperti ini sangat eksklusif. Punya uang pun belum tentu bisa masuk. Kok mereka bisa muncul di sini? Dulu ayah Su dan ibu Su datang ke pesta pernikahan dengan pakaian sederhana. Aku kira mereka cuma orang miskin dari kalangan bawah. Sekarang mereka malah keluar masuk tempat seperti ini. Jangan-jangan mereka selama ini menyembunyikan latar belakang keluarganya? Sunian sama sekali bukan gadis yatim piatu yang tak punya siapa-siapa. Dia berasal dari keluarga terpandang. Kalau Sunian benar-benar putri keluarga kaya, dulu aku sudah menghina dia habis-habisan dan ngotot bercerai. Itu sama saja aku buang sia-sia kesempatan untuk naik kelas dalam semalam. Pantas saja Suminyu terus menyuruhku menempel pada Sunian. Jadi ternyata rahasianya ada di sini. Aku harus menyelidiki jelas latar belakang keluarga Su. Selama aku bisa membujuk Sunian kembali, dengan anak ini sebagai sandaran, aku pasti bisa benar-benar membalikkan keadaan. Dulu aku benar-benar bodoh setengah mati. Sudah ada burung phoenix emas malah kutinggalkan, aku malah mati-matian mengejar Jiang Man, sampai benar-benar menyinggung Sunian habis-habisan. Kalau keluarga Su memang punya kekuasaan sebesar itu, bukankah berarti aku sendiri yang menghancurkan masa depanku yang cerah? Keluarga Su yang kamu tanyakan itu memang selalu bergerak sangat rendah hati. Di kalangan mereka sendiri pun jarang ada yang membicarakannya keluar, jadi butuh banyak usaha untuk menggali informasinya. Berapapun uang yang harus dikeluarkan, aku harus tahu pasangan itu sebenarnya berasal dari latar belakang seperti apa. Putri mereka, Sunian, sekarang sedang hamil. Urusan ini sangat penting bagiku. Aku sudah titip cari tahu ke tokoh-tokoh senior di dunia bisnis. Keluarga ini adalah keluarga besar papan atas, keluarga Su yang sudah lama hidup tertutup. Mereka menguasai bisnis lintas properti dan keuangan, dan kekayaan mereka sulit dibayangkan. Keluarga elit papan atas yang hidup tertutup. Dulu aku kira dia tidak punya ayah dan ibu, jadi bisa aku perlakukan sesukaku. Di pernikahan, seluruh keluargaku bergantian menghinanya, dan aku juga bersikeras mau bercerai darinya. Dulu keluarga Lin kalian menghina Sunian sampai seperti itu. Kalau orang lain, dari dulu pasti sudah pakai cara mereka untuk membereskan seluruh keluargamu. Semua itu hanya karena sifat Sunian lembut dan dia tidak mau bertindak sekejam itu, jadi dia tidak langsung membalas kalian. Ternyata Sunian memegang kartu truf yang luar biasa besar. Asal aku bisa membujuknya baik-baik, mengandalkan anak yang ada di kandungannya, aku bisa langsung naik kelas sosial dan tak perlu lagi melihat muka orang untuk menyenangkan Jiang Man. Aku harus segera berbalik mendekati Sunian dan menebus kesalahanku. Untung tahu kebenarannya sekarang belum terlambat. Sifat Sunian lembut dan paling menghargai perasaan lama. Asal aku merendah, menyesal, dan membujuknya dengan lembut, dia pasti akan luluh dan memaafkanku. Asal dia mau balikan dan melahirkan anak itu, semua sumber daya keluarga Su bisa kupakai. Kawat, kita semua salah menilai. Orang tua miskin Sunian itu ternyata sama sekali bukan orang biasa, melainkan penguasa keluarga Su yang selama ini bersembunyi. Waktu itu mereka datang berpakaian sederhana cuma untuk menguji watakku. Dulu aku bahkan mengejek mereka di depan umum karena pakaiannya murahan dari kaki lima, bilang mereka tak pantas untuk keluarga kita. Kalau dipikir sekarang, aku benar-benar buta. Padahal itu hubungan besan keluarga kaya raya. Malah kita sendiri yang menghancurkannya. Awalnya saat Nyan hamil, sikapku ke dia masih cukup baik. Belakangan aku seperti kerasukan dan ikut kalian menindasnya. Kalau dari awal aku tahu dia putri keluarga Su, apapun yang terjadi aku tak akan ikut ke depan kompleks untuk menangis dan bikin keributan sampai dia tak tenang setiap hari. Dulu di pernikahan aku juga terus menusuk titik lemahnya, menertawakannya karena tak punya latar belakang keluarga. Baru sekarang aku tahu ternyata dia cuma menyembunyikan keluarganya, dan kitalah yang malah memalukan seperti badut. Dulu pikiranku cuma tertuju pada Jiang Man. Aku menipu Sunian untuk menggelar pernikahan tanpa mendaftarkannya secara resmi, lalu bersekongkol dengan orang tuaku dan adikku untuk mempermalukannya di depan umum. Sekarang dia memegang kekayaan sebesar itu, tapi justru aku sendiri yang menutup habis jalanku. Asal aku bisa balikan dengan Sunian, dengan mengandalkan anak dalam kandungannya. Seluruh keluarga kita bisa langsung melambung. Ini semua salahku yang berpandangan pendek dan cuma melihat yang di depan mata. Kalau dulu kita memperlakukan Sunian dengan baik, keluarga kita mana perlu berdesakan tinggal di rumah begini. Jiang Man tak membantu keluarga kita sepeser pun, tetap lebih mudah mengendalikan Sunian. Nian itu lembut dan mudah luluh, paling menghargai hubungan lama. Bagaimana kalau besok kita datang bersama minta maaf, mengaku salah baik-baik, lalu memohon dia memberimu satu kesempatan lagi? Benar, kita rendahkan sikap sedikit dan ucapkan lebih banyak kata-kata manis. Dia berhati baik, mungkin saja dia mau memaafkan semua yang dulu kita lakukan. Cuma ini caranya. Besok aku akan menunggunya dulu. Aku akan minta maaf dan membujuknya baik-baik, asal dia mau melunak. Semua penghinaan yang dulu pernah kuterima, bisa kuanggap tak pernah terjadi. Nanti saat bertemu Nian, bicara harus lembut. Sering-sering singgung anak dalam kandungannya. Akui kesalahan baik-baik, jangan sampai terburu-buru lagi. Aku tahu, Bu. Aku paham batasnya. Asal Sunian bisa diluluhkan sampai mau melahirkan anak ini. Semua sumber daya dan koneksi keluarga Su bisa kupakai. Mulai nanti aku tak perlu lagi melihat suasana hati Jiang Man. Seluruh keluarga bisa tinggal di villa besar. Nian, jalan pelan-pelan. Hati-hati dengan anak dalam kandunganmu. Pagi-pagi sekali aku sengaja pergi ke mall memilih makanan kesukaanmu. Semuanya untuk memulihkan tubuhmu. Nian. Dulu keluarga kami buta tak bisa menilai.
Kata-kata dan perbuatan kami sudah menyakitimu. Hari ini kami datang khusus untuk meminta maaf padamu. Anak baik, ibu tahu dulu ibu bodoh dan tak memperlakukanmu dengan baik. Ambil sarang burung ini untuk menjaga kandunganmu. Kamu sedang mengandung darah daging keluarga Lin kita. Jadi jangan sampai menyusahkan dirimu sendiri. Kakak ipar, dulu aku masih muda dan tak tahu diri, jadi asal bicara. Jangan disimpan di hati ya. Baju-baju kecil ini aku pilih sendiri. Menurutmu bayi itu akan suka tidak? Kalian lagi main sandiwara apa? Nian, asal kamu mau melahirkan anak ini, kami akan menuruti apapun yang kamu mau. Nanti semua pekerjaan rumah, biar kami yang tanggung. Kamu fokus menjaga kandungan. Soal rumah dan mobil, semuanya akan kuikuti sesuai maumu. Setelah anaknya lahir, kita sekeluarga akan hidup baik-baik. Ayah dan ibu juga akan menyayangimu seperti anak kandung. Dulu kalian menghina habis-habisan. Sekarang malah serajin ini menjilat. Kalian ini kenapa? Kita sudah tak ada hubungan apa-apa lagi. Nian, aku tahu dulu aku salah terlalu banyak, tapi anak ini tidak bersalah. Dia tak bisa hidup tanpa ayah kandungnya. Beri aku satu kesempatan untuk menebus kesalahanku pada kalian ibu dan anak, ya? Nian, besok aku akan datang lagi. Aku akan terus menunggumu berubah pikiran. Kak, kenapa dia sama sekali tidak melunak? Padahal kita sudah begitu merendahkan diri. Jangan buru-buru. Dia itu berhati lembut, dan aku cinta pertamanya. Sebelum aku, tak ada yang peduli padanya. Kalau kita datang terus setiap hari, suatu saat dia pasti akan memaafkanku demi anak itu. Asal anak itu lahir dengan lancar, semua yang dimiliki keluarga Su akan mudah kudapatkan. Aku akan segera menghubungi Su Mingyu untuk membantuku. Su Mingyu adalah kakak Su Nian secara nama. Sebelumnya dia diam-diam terus memberitahuku alamat dan waktu bepergiannya, dan dia sangat tahu urusan dalam keluarga Su. Saat ini cuma dengan meminta bantuannya, aku bisa mengetahui isi hati Su Nian. Kalau cuma mengandalkan diriku sendiri, aku tak bisa berbuat apa-apa. Asal Su Mingyu mau memberiku cara dan bekerja sama, aku bisa mengendalikan Su Nian, memanfaatkan anak itu untuk menguasai keluarga Su, lalu benar-benar lepas dari kehidupan kelas bawah. Kak Mingyu, baru sekarang aku tahu kekayaan keluarga Su yang sebenarnya. Dulu aku benar-benar gelap mata sampai memperlakukan Nian dengan buruk. Sekarang aku cuma ingin membujuknya baik-baik, lalu setelah dia melahirkan, menebus kesalahanku pada ibu dan anak itu. Tapi dia sangat waspada padaku. Sehalus apapun kata-kataku tetap tak ada gunanya, jadi aku hanya bisa datang memintamu memberi petunjuk. Kembalinya Su Nian merebut hak waris yang awalnya hanya milikku. Aku justru senang meminjam tangan Lin Chen untuk terus mengganggu Su Nian dan mengacaukan kehidupan tenangnya bersama Lucian. Sifatnya Nian memang lembut, tapi dia sangat punya pendirian. Kalau dilawan secara keras, hasilnya cuma akan berbalik merugikannya. Dia mementingkan keluarga dan anak dalam kandungannya. Kedepannya jangan cuma bawa makanan penambah gizi. Ceritakan lebih banyak kenangan masa muda kalian dulu. Lebih sering tunjukkan kelemahan dan belas kasihanmu, supaya perasaan lamanya bangkit lagi. Terima kasih Kak Mingyu. Akan kuberitahukan semuanya padamu, mulai dari jadwal kontrol kehamilan Su Nian setiap hari, taman yang sering dia datangi untuk bersantai, sampai waktu-waktu saat Lucian tidak ada di rumah. Selebihnya urus sendiri. Terima kasih banyak atas petunjukmu, Kak Mingyu. Dengan informasi ini, aku pasti bisa perlahan meluluhkan hatinya. Kalau aku dan Nian nanti baikan lagi, aku pasti tidak akan melupakan budimu soal sumber daya keluarga Su ke depannya. Kita ini memang satu keluarga. Tentu, aku berharap Nian bisa menjalani semuanya dengan lancar. Saat bertindak, ukur baik-baik, jangan terlalu gegabah, sampai bikin ayah dan ibu jadi tidak suka. Aku juga akan bantu bicara baik-baik untukmu. Pak, ini area pemeriksaan kehamilan. Tolong jangan ribut, nanti mengganggu ibu-ibu hamil lain yang sedang beristirahat. Rekan-rekan wartawan dan semua warga yang ada di sini, tolong nilai sendiri siapa yang benar. Anak yang dikandung Su Nian adalah darah daging keluarga Lin kami. Aku ayah kandung anak itu, tapi dia malah terus menghindariku. Bahkan saat periksa kehamilan pun dia tidak mengizinkanku menemani. Mana ada keadilan seperti ini? Kelihatannya bukan bohong. Mengandung anak seseorang tapi tidak membiarkan ayahnya muncul memang susah dibenarkan. Lihat pria itu emosinya segitu meledaknya. Lagi pula ini rumah sakit. Jangan-jangan memang ada sesuatu yang disembunyikan. Hubungan pernikahan kami sudah lama berakhir. Dulu keluargamu menghina dan mempermalukanku dengan segala cara. Sekarang kalian malah menjadikan anak ini sebagai alat tawar untuk terus menggangguku. Jangan ganggu ketertiban umum di sini. Memangnya kenapa kalau pernikahan sudah berakhir? Anak itu darah dagingku. Dia cuma meremehkan keluargaku. Karena keadaan kami biasa-biasa saja. Sekarang, setelah dia dapat sadaran yang lebih tinggi, dia mau menghapus keberadaanku sebagai ayah kandung, dan dengan kejam merampas hakku untuk bertemu anakku. Pak, ada apa ini? Pak, tolong segera pergi. Kalau Anda terus membuat keributan, kami akan lapor polisi. Nian, kamu bagaimana? Sebenarnya tadi apa yang terjadi? Segera panggil dokter. Lihat sendiri, dia merasa bersalah, tidak berani menghadapiku, makanya tiba-tiba terjadi begini. Para wartawan itu memang kubayar dan kuatur datang dari awal. Keributan hari ini memang sengaja kurancang. Semua orang akan mengira Su Nian itu kejam dan tak berperasaan, meremehkan latar belakang Lin Chen, sampai ayah kandung pun tidak dibiarkan mendekati anak kandungnya sendiri. Kalau ayah dan ibu melihat berita negatif sebesar ini di mana-mana, pasti mereka akan mulai menjaga jarak darinya. Kalau begitu, hak waris keluarga Su tetap jadi milikku. Memangnya ada gunanya Lucian terus melindunginya? Kalau seluruh internet sudah dipenuhi gosip, dia tetap tidak akan lolos dari omongan dan tudingan orang.
Segera selidiki asal semua wartawan yang datang hari ini. Ambil seluruh rekaman CCTV rumah sakit. Kumpulkan rekaman lengkap saat Lin Chen membuat keributan. Sekaligus, hubungi platform-platform untuk menurunkan artikel fitnah yang sengaja dibuat. Simpan semua bukti pencemaran nama baik. Siapkan gugatan. Berhenti. Media-media ini datang terlalu kebetulan. Kecepatan terbit artikelnya juga tidak wajar. Sepertinya ada seseorang di belakang semua ini yang sengaja mengaturnya. Nak, kamu pergi sendiri karena takut mama jadi serba salah, iya kan? Ayah, ibu, selama beberapa waktu ini, jangan sampai Nian menyentuh ponsel. Jangan biarkan dia melihat serangan dan fitnah di internet yang sengaja menjatuhkannya. Kondisi tubuh dan mentalnya sekarang tidak akan sanggup menerima pukulan kedua. Kami tahu, semua ponsel akan kami singkirkan. Kami tidak akan membiarkannya melihat sepatah kata pun yang menyakitkan. Aku ada di sini. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu lagi. Masalah ini pasti akan kutangani dengan baik. Semua ketidakadilan yang kamu terima akan kubalas untukmu. Bagaimana bisa? Anaknya sudah tidak ada. Aku cuma ingin memaksanya mengalah. Tidak pernah terpikir akan jadi seperti ini. Seharusnya aku tidak bertindak semaunya. Semua ini akibat ulahku sendiri. Ma, ini semua salahku. Aku sudah mengecewakan keluarga Lin kita, dan juga anak itu. Awalnya, aku kira kamu cuma orang yang dangkal, tamak pada kekayaan dan kemewahan. Demi melihat Nian yang begitu tulus padamu, kami tidak bertindak sampai habis-habisan. Tapi kamu malah makin menjadi-jadi. Kamu datang ke rumah sakit untuk pemeriksaan kehamilan dan membuat onar di depan umum, sampai membuatnya kehilangan anak yang dikandungnya dengan tragis. Kamu telah menyebabkan kematian cucu keluarga Sukami. Sampai sekarang Nian masih terbaring di ranjang rumah sakit. Masih berani-beraninya kamu datang ke sini. Lihat baik-baik ini. Ini semua di bawah grup Su ada bisnis keuangan, properti, dan industri real. Skala kekuatannya berada di tingkat yang seumur hidup pun tak akan bisa kamu bayangkan. Kamu menyakiti putriku dan menyebabkan kematian cucuku. Tinggal tunggu saja seluruh keluargamu tamat. Tidak. Aku tidak sengaja. Aku cuma sedang khilaf sesaat. Kasihan Nian terbaring di ruang rawat dalam penderitaan yang tak tertahankan, sementara orang ini cuma tamak pada uang. Sekarang, setelah bencana sebesar ini terjadi, semuanya sudah terlambat. Ayah, ibu, tenanglah. Tidak sepadan marah sebesar ini demi orang seperti dia. Bawa orang ini pergi dan tahan dulu. Setelah ini, serahkan sepenuhnya pada tim pengacara untuk menanganinya. Rapikan dan lengkapi semua bukti keributan yang menyebabkan keguguran, lalu tuntut dia sesuai hukum tanpa ampun. Lin Chen, akhirnya kamu sadar juga. Sampai jadi begini, aku benar-benar menyesal. Dulu sempat melunak. Aku kira kamu sungguh-sungguh menyesal dan ingin menebus kesalahan pada Nian. Ternyata hatimu begitu jahat sampai sengaja datang ke rumah sakit pemeriksaan kehamilan untuk bikin onar di depan umum. Sampai bikin Nian kehilangan anaknya. Dan berujung pada malapetaka yang tak bisa diperbaiki. Su Mingyu, bukannya kamu sendiri yang bilang ke aku lokasi kontrol kehamilannya? Sebelumnya aku cuma berpikir kamu itu ayah kandung anak itu. Aku nggak tega lihat kalian benar-benar bermusuhan. Makanya aku baik hati kasih tahu kamu jadwal dan waktu dia pergi periksa kandungan. Berharap kamu minta maaf baik-baik dan menenangkan dia. Siapa sangka kamu malah memanfaatkan kesempatan itu buat bikin keributan di depan umum, memanggil media untuk memfitnahnya, sampai-sampai dia syok dan kandungannya terganggu. Semua musibah ini terjadi karena ulahmu sendiri. Su Mingyu, jelas-jelas kamu yang duluan menghubungiku dan menghasutku. Kamu suruh aku pakai anak itu untuk mengikat Sun Yan, bahkan menyuruhku pura-pura menderita di depan umum demi meraih simpati. Sekarang setelah terjadi masalah, malah semuanya kamu limpahkan ke aku. Jangan memutarbalikkan fakta. Mingyu, sebenarnya ada apa? Kamu membuat keributan dan mengumpulkan massa di fasilitas medis umum. Kamu menghasut orang-orang untuk menyerang Sun Yan di internet. Akibatnya emosinya jadi sangat tidak stabil. Sampai kehilangan janin yang dikandungnya. Tubuh dan nama baiknya sama-sama dirugikan. Tim pengacara kami akan segera menyerahkan seluruh bukti. Dan mengajukan gugatan ganti rugi perdata serta tuntutan pidana pribadi. Kalau dulu saja kamu masih punya sedikit hati nurani, keadaan tak akan sampai seperti hari ini. Dokumen seluruh aset keluarga Su tadi juga sudah kamu lihat sendiri. Awalnya kami masih mempertimbangkan karena Nian pernah sungguh-sungguh mencintaimu. Kalau bisa memaafkan, seharusnya dimaafkan. Tapi kamu terus menekan tanpa henti sampai mencelakai cucuku. Soal ini tidak akan selesai begitu saja. Pertama, rapikan semua bukti rekaman, CCTV, chat, media, dan transfer.
lalu segera serahkan ke kantor hukum untuk menyusun gugatan. Kedua, hubungi semua platform besar untuk menurunkan semua berita yang dengan jahat memfitnah Sunian dan tuntut pertanggungjawaban media Swakelola yang menyebarkan fitnah. Ketiga, atur petugas keamanan untuk berjaga di depan ruang rawat dan larang siapapun dari keluarga Lin mendekat atau mengganggu Sunian beristirahat. Mengerti, Presiden Lu. Saya akan segera urus. Aku cuma ingin memohon maafnya dan memanfaatkan anak itu untuk menempel pada keluarga Su. Aku sama sekali nggak pernah menyangka akan sampai membuat anak itu keguguran. Aku benar-benar tidak sengaja. Nian, kamu sudah sadar? Ada yang terasa nggak enak di badan? Ibu panggil dokter sekarang. Bu, aku nggak apa-apa. Nggak usah panggil dokter. Syukurlah kamu sudah sadar. Ada yang ingin kamu makan? Anaknya sudah nggak ada. Justru bagus. Ikatan terakhir antara aku dan Lin Chen juga putus. Sampai hari ini, hubungan buruk ini benar-benar selesai. Nian, soal Lin Chen, aku sudah menyuruh pengacara mulai menyiapkan gugatan. Fitnah, bikin keributan, dan juga kejadian kali ini, semua tanggung jawab akan kubuat dia tanggung satu persatu. Tidak usah, jangan digugat. Soal ini aku sudah tidak mau memperpanjang lagi. Nian, dia sudah mencelakaimu sampai seperti ini. Bagaimana bisa dibiarkan begitu saja? Keluarga Su kita... Ayah, aku tahu kalian sayang dan khawatir padaku. Tapi seperti apa orangnya Lin Chen, aku lebih tahu daripada siapapun. Dulu dia menemaniku melewati beberapa tahun tersulit, tapi kemudian dia silau oleh uang. Itu karena keserakahan dalam dirinya memang muncul. Kalau dia sudah berubah, ya berubah. Jangan terus bicara soal betapa baiknya dia dulu. Perasaanku dengannya sudah habis sejak di pernikahan dia, membiarkan keluarganya menghina ayah ibuku, lalu tak lama kemudian malah mendaftarkan pernikahan dengan Jiang Man. Dia juga ayah anak itu, jadi dia juga sama-sama menderita. Kali ini anak itu pergi. Dia sendiri yang memutus ikatan terakhir itu. Kalau aku terus mempersoalkannya, malah jadi seolah-olah aku yang belum bisa melepaskan, dan cuma membuat diriku terjebak dalam orang dan urusan busuk. Nian benar. Merusak kesehatan sendiri karena orang seperti dia itu tidak sepadan. Sifatnya yang suka menjilat orang berkuasa dan mengejar keuntungan itu cepat atau lambat akan menjatuhkannya sendiri. Kita tak perlu turun tangan. Siapa banyak berbuat jahat akan binasa sendiri. Semua perbuatan kotornya cepat atau lambat akan berbalik menghantam dirinya. Baik, aku dengarkan kamu. Tuntutan pidana pribadi bisa kucabut, tapi ganti rugi perdata dan permintaan maaf terbuka tetap harus ada. Ini bukan memperpanjang masalah. Ini untuk mengambil kembali keadilan yang memang seharusnya jadi hakmu. Aku tidak akan membiarkan kamu dihujat di internet dan diperlakukan tidak adil begitu saja tanpa mendapat bahkan satu kata maaf. Baik, aku ikut pengaturanmu. Hanya saja, jangan buang tenaga lagi untuk dia. Tidak layak. Kedepannya, aku cuma ingin menatap ke depan. Anak ibu yang bodoh. Di saat seperti ini kamu masih memikirkan orang lain. Bukan karena baik hati, cuma sudah cukup. Terus terikat dengan orang yang salah. Yang terkuras itu hidup kita sendiri. Anak itu sudah pergi. Hubungan buruk ini juga sudah putus. Kedepannya, keluarga kita hidup baik-baik bersama. Itu lebih penting daripada apapun. Baik, semua kami dengarkan kamu. Keluarga Su kita tidak cari gara-gara, tapi juga sama sekali tidak takut masalah. Ayah dan ibu benar. Kedepannya, yang paling penting adalah keluarga kita hidup baik-baik. Nian, kamu fokus pulihkan badan dulu. Kalau butuh apa-apa, bilang sama kakak. Adik ini benar-benar gampang ku kendalikan. Otaknya juga benar-benar gak jalan. Dengan apa dia mau bersaing denganku? Ayah, ibu, kalian datang. Cepat duduk. Nian, kondisi tubuhmu sudah agak membaik. Ada satu hal yang memang sudah waktunya ayah dan ibu terus terang secara resmi padamu. Ayah, memangnya hal apa sampai seserius ini? Sebenarnya, kami berdua bukan berasal dari keluarga biasa. Grup Su didirikan sendiri oleh kami berdua. Bisnis keluarga mencakup properti, keuangan, dan industri real. Memang belum bisa dibilang yang paling teratas, tapi sudah cukup untuk menjagamu. Hidup tenang dan tanpa kekhawatiran seumur hidup. Nah, jangan salahkan ayah dan ibu, karena menyembunyikan ini darimu selama ini. Kami mencarimu lebih dari 20 tahun. Kami takut kalau kekayaan sebesar itu tiba-tiba jatuh ke tanganmu. Kamu tidak bisa menerimanya. Takut kamu belum punya kemampuan mengelola harta. Dan juga takut orang-orang di sekitarmu tidak tulus padamu. Mereka mendekatimu hanya karena uang keluarga Su. Termasuk Xian, kami juga terus mengamatinya. Di kantor catatan sipil, dia maju melindungimu. Beberapa hari ini waktu kamu dirawat di rumah sakit, dia nggak pernah jauh dari kamu. Semuanya juga diurus dengan baik. Begitu ada masalah, yang dia utamakan dulu perasaanmu. Dia nggak gegabah, tenang, dan bertanggung jawab. Kami bisa lihat, dia tulus sama kamu, dan memang sudah terbukti. Pernikahan ini, di hati kami sebagai orang tua, sudah kami setujui. Paman dan bibi punya niat baik, saya mengerti. Saya menikahi Nian sama sekali bukan karena urusan keluarga Su. Apapun statusnya, di hati saya dia tetap sama. 100 juta? Ya ampun, banyak banget uangnya. SMS ini jangan-jangan palsu, dan kalian bikin cuma buat nyenengin aku? Ini acara prank, ya? Kameranya di mana? Anak bodoh, semua ini benar-benar mas kawin yang kami siapkan untukmu.
15 gedung perkantoran di CBD, 3 mobil khusus, dan juga sejumlah uang tunai. Cuma kami selama ini belum berani bilang. Kami ingin lebih dulu membangun hubungan orang tua dan anak yang baik denganmu, baru pelan-pelan mengenalkan semua ini kepadamu. Ayah dan ibu bukan cuma mau menebusnya secara materi, kami juga akan selalu ada untukmu. Jadi rombongan mobil di depan kantor catatan sipil itu bukan kalian sewa cuma buat gaya-gayaan. Bukan, keluarga kita paling gak kekurangan uang. Hah? Dengar kalian ngomong gitu, aku ini lagi mimpi, ya? Aduh, kamu ngapain? Aku kira bisa menemukan ayah dan ibu saja sudah berkah yang luar biasa. Kalau soal uang, aku dari dulu gak pernah berharap macam-macam. Ayah tahu kamu anak yang berhati tulus. Justru karena itu, ayah dan ibu jadi makin tenang menyerahkan keluarga Su ke tanganmu. Nggak usah buru-buru, pulihkan dulu badanmu. Nanti pelan-pelan belajar, ayah dan ibu akan menemanimu. Apapun status kalian, kalian tetap ayah dan ibuku. Itu saja sudah cukup. Baik, mulai sekarang kita sekeluarga hidup rukun baik-baik. Nian, aku baru datang dari kantor. Sekalian aku bawakan sedikit sarang burung walet buat menambah stamina kamu. Makasih kak, sampai repot-repot ke sini. Taruh di situ saja. Hari ini ayah dan ibu sudah jujur soal identitas mereka ke kamu. Sejujurnya, hati yang gelisah beberapa hari ini akhirnya tenang juga. Iya, sudah. Lumayan bikin kaget. Awalnya aku kira cuma bercanda. Rasanya kayak plot drama TV terjadi di hidupku. Dik, ada satu hal yang gak tahu pantas aku bilang atau enggak. Sebenarnya ayah dan ibu dari dulu masih belum benar-benar yakin. Waktu dulu mereka pura-pura miskin saat datang mengaku sebagai keluarga. Katanya sih, buat menguji Lin Chen, tapi bukankah itu juga sekaligus mengujimu? Pada akhirnya, mereka tetap takut, karena kamu sejak kecil tumbuh di luar, jadi mungkin tergiur harta dan gak sanggup memikul tanggung jawab besar. Takut kamu gak bisa menjaga usaha keluarga Su ini. Aduh, kalau mereka belum tenang itu wajar kok. Aku memang gak paham apa-apa soal bisnis. Selama lebih dari 20 tahun ini, urusan perusahaan luar dalam semuanya aku yang ikut mengelola bersama ayah dan ibu. Mereka juga sudah terbiasa menyerahkan semua urusan kepadaku. Kali ini setelah mereka mengakui kamu kembali, walau nggak bilang terus terang, dalam hati mereka sebenarnya tetap lebih condong supaya akulah yang mewarisinya. Kalau tidak, mereka juga nggak akan merahasiakannya sampai sekarang. Bahkan mas kawin pun harus dikeluarkan sedikit demi sedikit. Ayah dan ibu pasti punya pertimbangan mereka sendiri. Bagaimanapun juga, kami sudah lebih dari 20 tahun tidak bertemu. Jadi canggung itu wajar. Jangan terlalu dipikirkan. Aku cuma merasa ini nggak adil buatmu. Kamu ini putri kandung keluarga Su. Hal-hal itu memang seharusnya milikmu, tapi malah harus muter sejauh ini dan terus-terusan diuji. Kalau aku jadi kamu, pasti hatiku juga nggak enak. Kamu memang berhati baik, selalu mikir yang baik-baik. Pokoknya kamu ingat, kakak ada di pihakmu. Kalau ada yang bikin kamu tersakiti, cerita saja sama aku. Ayah, ibu, ada satu hal yang ingin aku tanyakan. Tanyakan saja. Dulu, waktu kalian menyamar jadi orang biasa untuk datang mengaku sebagai keluargaku, kalian bilang itu untuk menguji watak Lin Chen? Apa sebagian alasannya juga karena kalian sedang mengujiku? Nian, ayah dan ibu nggak akan menyembunyikannya darimu. Awalnya memang ada kekhawatiran itu, tapi bukan karena kami takut kamu mata duitan. Yang paling kami takutkan bukan kamu nggak bisa menjaga usaha keluarga ini, melainkan ada orang yang mendekatimu demi uang lalu menyakitimu, memanfaatkanmu. Anak bodoh, harta keluarga itu apa sih artinya? Kamulah yang paling penting. Kami tidak langsung membuka identitas kami karena ingin lebih dulu membangun kedekatan denganmu. Kami ingin kamu lebih dulu menerima kami sebagai ayah dan ibu, bukan lebih dulu mengenal uang keluarga Su. Kami takut kamu merasa selain uang, kami nggak bisa memberimu apa-apa. Soal Mingyu, selama bertahun-tahun ini, dia memang banyak membantu mengurus urusan keluarga. Tapi semua yang dimiliki keluarga Su dari awal sampai akhir memang disiapkan untukmu. Dia anak angkat. Kami akan memberinya jaminan yang semestinya, tapi akar keluarga Su ada padamu. Ayah, ibu, maaf. Bukan berarti aku nggak percaya pada kalian. Cuma hatiku sedikit nggak enak. Sejak kecil aku nggak punya keluarga. Lalu tiba-tiba sekarang punya ayah dan ibu. Yang paling kutakutkan adalah kalau kalian terhadapku cuma punya ujian, tanpa ketulusan. Kamu ini ngomong apa sih? Hati ayah dan ibu semuanya ada padamu. Mana mungkin kami nggak tulus? Ayah dan ibu yang salah. Kami nggak mempertimbangkan perasaanmu sampai kamu jadi terluka. Aku nggak merasa tersakiti. Soal harta keluarga atau apapun, aku nggak peduli. Aku cuma mau ayah dan ibu. Semua milik keluarga Su dari awal sampai akhir memang untukmu. Aku cuma mau ayah dan ibu. Hari ini saya mengumpulkan kalian semua untuk mengumumkan satu hal. Mulai hari ini putri saya, Sun Yan, resmi masuk ke grup untuk belajar. Dia akan mulai dulu dengan mengikuti proyek di divisi properti komersial. Saya harap kalian semua bisa membimbingnya dengan baik. Tenang, Pak Direktur. Kami pasti akan sepenuhnya mendukung Nona Su. Pesaing di sekitar banyak, menarik penyewa kelas atas juga lesu. Jadi rencananya sampai sekarang belum bisa diputuskan. Kawasan selatan diposisikan sebagai kelas atas, tapi area permukiman di sekitarnya isinya warga dengan kebutuhan standar. Jadi memang agak nggak nyambung.
Menurutku pilihannya cuma dua. Tambah anggaran untuk meningkatkan fasilitas atau turunkan harga supaya menarik penyewa. Cuma nanti keuntungannya jadi jauh lebih tipis. Kalau memang di sekitarnya kebanyakan warga biasa, mending jangan memaksakan posisi kelas atas. Ubah saja jadi kawasan komersial berbasis komunitas. Setengahnya dijadikan minimarket kebutuhan harian, penitipan anak, dan kantin komunitas. Setengah lagi disisakan untuk usaha makanan ringan dan retail kebutuhan hidup. Kalau disesuaikan dengan kebutuhan nyata warga sekitar, justru akan lebih mudah menarik tenan dan merealisasikannya. Saya punya data survei warga dalam radius 3 km dari sini. Segmen keluarga mencakup 70%. Preferensi konsumsi mereka terfokus pada kebutuhan pokok sehari-hari dan kebutuhan anak keluarga. Ide Sunian pas sekali dengan target konsumennya. Risiko eksekusinya rendah, dan masa balik modal juga bisa dipersingkat setidaknya 8 bulan. Idenya bagus. Proyek ini akan dipimpin dan ditindaklanjuti oleh Sunian. Semua divisi harus mendukung penuh. Lucian, kamu awasi lebih ketat. Mingyu, kamu bantu adikmu lebih banyak. Tenang, ya. Aku pasti akan bantu Nian sebaik mungkin. Capek nggak? Hari pertama kerja saja sudah memikul satu proyek penuh. Jangan terlalu memaksakan diri. Masih oke. Dulu waktu kerja serabutan aku pernah bersentuhan dengan sewa menyewa ruko, jadi sedikit banyak paham. Kalau tadi bukan karena kamu bantu melengkapi datanya, mungkin aku tidak akan bisa mengendalikan situasinya. Cara pikirmu memang sudah benar. Aku cuma bantu merapikannya saja. Kepekaanmu terhadap kehidupan orang biasa lebih akurat daripada para eksekutif di perusahaan ini. Itu kelebihanmu. Aku ingin mengerjakan proyek ini dengan baik. Bukan cuma untuk membuktikan diriku sendiri, aku juga ingin ayah dan ibu tahu bahwa mereka tidak sia-sia memintaku kembali. Kamu tidak perlu membuktikan apapun pada siapapun. Selama ada aku, apapun masalahnya akan kutangani untukmu. Direktur Su, Nona Su sudah mengirimkan rancangan awal proyeknya. Semua divisi juga sedang membantu mendorongnya. Kalau mengikuti progres ini, bulan depan perekrutan tenant sudah bisa dimulai. Geraknya cepat juga. Kalau dia benar-benar berhasil menyelesaikan proyek ini, nanti di perusahaan masih ada tempat buatku. Pergi. Ubah data tingkat penandatanganan surat minat tenan di proyek itu, lalu ganti kontak supermarket inti yang dia hubungi dengan nomor kosong. Ini pertama kalinya dia memimpin proyek. Kalau datanya salah dan tenan utamanya batal, seberapapun ayah menyukainya, penilaiannya pasti akan turun. Mengerti, saya akan segera mengaturnya. Nona Su, gawat. Nomor kontak yang ditinggalkan oleh supermarket inti yang kita hubungi tidak bisa dihubungi, ternyata nomor kosong. Selain itu, pagi ini saat saya memeriksa data tingkat penandatanganan, saya menemukan datanya tidak cocok dengan versi final yang Anda tetapkan minggu lalu. Tiba-tiba ada tambahan lebih dari 10 calon klien, jelas ada masalah dengan datanya. Bagaimana dengan file cadangan aslinya? Sudah saya cari, cadangan di server juga sudah diubah. Besok kita harus melaporkan progres proyek kepada ketua direktur. Kalau datanya salah dan tenan utama batal, proyek ini pasti akan terdampak. Baru masuk perusahaan dan pertama kali memimpin proyek sudah terjadi kesalahan seperti ini, siapapun yang paham pasti akan menganggap kemampuannya kurang dan tidak sanggup memikul tanggung jawab besar. Ini jelas bukan sekadar kesalahan kerja biasa. Jangan dibesar-besarkan dulu. Kamu cari semua versi dokumen sejak proyek ini dimulai, nanti aku periksa lagi satu persatu. Baik, saya akan segera pergi. Soal kontak itu, biar aku yang cari jalan. Datanya sudah diutak-atik. Kontak supermarket intinya juga sudah diganti. Besok sudah harus presentasi. Jadi ini agak rumit. Periksa riwayat perubahan file backend project komersial Chengnan milik Su Group. Lalu untuk supermarket Hengchang yang menjadi pihak penghubung itu, hubungi penanggung jawab di kantor pusat mereka. Katakan saja Lucian ingin membicarakan kerjasama. Makan dulu, urusan ini akan segera selesai. Cara seperti ini terlalu murahan. Jelas-jelas mereka ingin membuatmu mempermalukan diri sendiri di laporan pertamamu. IP perubahan file terlacak ke akun asisten Su Mingyu. Setelah penanggung jawab dari pihak supermarket tahu bahwa Anda yang menjembatani, dia langsung bilang bahwa mereka memang dari awal berminat bekerja sama. Sebelumnya saat komunikasi terputus, mereka mengira proyek dari Su Group ini sedang ditunda. Sore ini mereka bisa datang untuk menandatangani surat minat awal. Untung ada kamu. Kalau tidak, besok saat laporan aku benar-benar bakal malu besar. Cuma menyelesaikan masalah ini saja belum cukup. Kalau dia punya waktu untuk menjegalmu, berarti dia juga harus punya waktu untuk membereskan kekacauannya sendiri. Aku akan menyelidiki proyek Taman Budaya Kreatif Chengdong yang ditangani Su Mingyu, lalu bongkar semua masalah dalam persetujuan kebakaran dan kualifikasi subkontraktornya. Kamu mau menyentuh proyeknya? Aku cuma minta pihak pengawas memeriksa sesuai aturan. Proyeknya memang dari awal menyimpan banyak celah, hanya saja sebelumnya tidak ada yang menyelidikinya lebih dalam. Kalau dia sibuk mengurus dirinya sendiri, dia tidak akan punya tenaga lagi untuk menyasarmu. Sekalian juga jadi peringatan buat dia, jangan pakai akal licik terus. Nanti kalau besok saat laporan terjadi masalah, aku tinggal pura-pura maju untuk membereskan situasinya. Dengan begitu aku terlihat cakap, sekaligus dapat nama baik karena membantu adik. Direktur Su gawat.
Tim pemadam kebakaran tiba-tiba melakukan inspeksi mendadak. Mereka bilang dokumen persetujuan proyek Taman Budaya Kreatif kita ada yang kurang. Mereka langsung mengeluarkan surat penghentian kerja untuk perbaikan di tempat. Selain itu, kualifikasi beberapa subkontraktor juga ditemukan bermasalah. Bahkan, untuk bagian konstruksi utama, diminta tender ulang. Kenapa mereka tiba-tiba datang memeriksa? Bukannya sebelumnya semuanya sudah diurus? Gak tahu, mereka datangnya mendadak sekali. Katanya ada laporan dengan nama asli. Sekarang proyek di lapangan sudah dihentikan. Kalau perbaikannya tidak memadai dan jadwalnya molor, kita tidak sanggup membayar penalti pelanggaran kontrak. Panik apa? Segera suruh orang melengkapi dokumennya, dan langsung ganti subkontraktor yang kualifikasinya bermasalah. Pengaruhnya harus ditekan seminimal mungkin. Aku tadinya ingin memberi sunian pukulan pembuka, tak kusangka malah membakar diri sendiri. Malah proyekku sendiri yang lebih dulu kena masalah besar. Ayah, Ibu, rencana perbaikan untuk Taman Budaya Kreatif Chengdong sudah kusuruh orang revisi semalaman. Diperkirakan minggu depan sudah bisa mulai kerja lagi. Cuma jadwal proyeknya bakal mundur 15 hari. Denda wan prestasinya pasti lumayan besar. Kok tiba-tiba diperiksa? Bukannya sebelumnya semuanya sudah diurus rapi? Aku juga heran. Proyek ini jalan lebih dari setengah tahun juga nggak pernah ada masalah. Pas Nian baru masuk perusahaan dan ambil alih proyek Chengnan, di pihakku malah masalah datang berturut-turut. Ngomong-ngomong, jaringan Tuan Lu luas. Kabar dari pihak pengawas malah lebih cepat dia tahu daripada orang dalam kami. Entah ada orang yang tersinggung karena kami atau enggak. Maksudmu, masalah ini ada hubungannya dengan Xian? Aku nggak bilang begitu. Bu, jangan mikir macam-macam. Cuma, menurutku, bagaimanapun Tuan Lu itu orang luar keluarga. Kalau terlalu sering ikut campur urusan proyek internal keluarga Su, nanti orang pasti ngomong yang enggak-enggak. Nian baru kembali ke perusahaan. Pijakannya juga belum kuat. Kalau semua hal selalu ikut kata Tuan Lu, orang-orang di bawah pasti susah menerimanya. Dan itu juga gampang merusak hubungan keluarga kita. Kalian sudah pulang? Capek ya? Cepat duduk. Kak, aku dengar taman industri kreatif yang kamu pegang kena sedikit masalah. Apa perlu aku minta Xian bantu cari tahu? Nggak usah. Cuma masalah kecil, aku bisa urus sendiri. Kamu baru ambil alih proyek Chengnan. Fokus saja urus punyamu sendiri. Nggak usah pecah konsentrasi gara-gara urusanku. Omongan di ruang tamu tadi malam, kamu nggak dengar banyak, kan? Aku dengar beberapa kalimat. Dia kira masalah proyek itu ulah kita. Dia juga bilang kamu nggak pantas ikut campur urusan keluarga Su. Su Mingyu nggak sesederhana yang kamu kira. Hari ini di depan ayah dan ibu, setiap kata-katanya diam-diam menyudutkan kita. Dia cuma mau bikin mereka berdua merasa kamu lebih membela orang luar. Biar mereka merasa kamu memang nggak bisa menerima dia. Kalau kamu terus lembek ini dan nggak waspada, cepat atau lambat, kamu bakal dijebak dia. Aku tahu kata-katanya hari ini memang nggak pantas. Tapi bagaimanapun juga, dia sudah jadi anak ayah dan ibu lebih dari 20 tahun. Dan juga kakakku secara status. Aku baru saja menemukan kembali keluarga ini. Aku nggak mau baru pulang, malah bikin suasana jadi kacau. Kamu masih memikirkan hubungan keluarga, tapi belum tentu dia begitu. Dulu dia membocorkan informasi pemeriksaan kehamilanmu buat menjegal proyek. Yang mana dari semua itu dilakukan orang yang masih peduli keluarga. Bukan berarti aku nggak berjaga-jaga. Aku cuma nggak mau mulai menyerang duluan. Bukti kita simpan dulu. Nanti cari kesempatan yang pas, aku akan bicara baik-baik dengannya secara pribadi. Nggak perlu saling balas dendam. Kalau satu keluarga ribut sampai jelek begini, ayah dan ibu juga pasti sedih. Baik, aku ikut maumu. Buktinya akan kusuruh orang simpan baik-baik, dan kalau kamu mau bicara dengannya, aku juga nggak akan menghalangi. Tapi ingat, jangan tanggung sendiri. Apapun yang terjadi, kasih tahu aku secepatnya. Aku nggak akan biarkan siapapun menyakitimu. Kamu dengar belum? Suami Nona Su, Tuan Lu itu, katanya memanfaatkan proyek Chengnan sebagai alasan. Beberapa subkontrak inti malah dikasih ke perusahaan milik keluarganya sendiri. Serius? Dia kelihatannya cukup lurus, nggak kayak orang yang bakal melakukan hal begitu. Apaan? Satu perusahaan sudah ngomongin itu semua. Katanya dia cuma numpang naik status lewat istri kaya. Dari dulu nempel sama Nona Su bertahun-tahun itu ya karena mengincar harta keluarga Su. Sekarang baru ikut pegang proyek saja sudah buru-buru cari keuntungan buat kantong sendiri. Pokoknya jelek banget didengarnya. Jam kerja jangan asal bergosip. Ketua dan Nona Su juga ada di lantai ini. Kalau sampai terdengar keluar, mau jadi apa? Bu, kalau ada yang mau dibilang, ngomong terus terang. Jangan terbata-bata begitu. Ayah, ibu, hari ini di perusahaan beredar beberapa gosip. Aku sudah ragu lama, tapi tetap merasa harus bilang pada kalian. Gosip apa? Di luar semua orang sedang membicarakan bahwa Tuan Lu memanfaatkan kemudahan dari proyek Chengnan untuk memberikan subkontrak penting kepada perusahaan-perusahaan di bawah grup Lu. Katanya itu termasuk penyaluran keuntungan secara diam-diam. Bahkan ada yang lebih parah.
bilang dulu dia sengaja menikahi Nian karena mengincar harta keluarga Su dan bahwa dia itu pria yang memang dari awal sudah penuh perhitungan untuk menumpang naik status. Lucian mana tahu latar belakang keluarga Sunian. Jelas-jelas mereka menikah saat identitas kita belum diumumkan. Lagi pula dia juga tidak mempermasalahkan Sunian yang sedang mengandung anak orang lain. Awalnya aku nggak mau bikin kalian pusing dengan omongan begini, tapi sekarang kabarnya makin liar. Beberapa pemegang saham lama bahkan diam-diam datang menanyai aku. Aku takut kalau ini terus membesar. Bukan cuma progres proyek yang kena dampak, nama baik Nian dan Tuan Lu juga bakal rusak. Kok bisa ada omongan seperti itu? Anak itu, Xian, kelihatannya tenang dan lurus, nggak seperti orang yang serakah pada uang. Bu, kita bisa kenal wajah orang, tapi belum tentu tahu isi hatinya. Latar keluarga Lu memang jauh di bawah kita. Dia menjaga Nian bertahun-tahun, siapa yang tahu sebenarnya apa rencananya di dalam hati. Sekarang proyek baru mulai saja sudah muncul rumor begini, wajar kalau orang jadi berpikir macam-macam. Aku cuma khawatir Nian terlalu polos, ditipu orang tapi masih sibuk menghitung uang untuk mereka. Aku sudah tahu soal ini. Kamu keluar dulu, urus baik-baik pekerjaanmu sendiri, jangan ikut campur sembarangan. Baik, kalau begitu aku pergi urus pekerjaan dulu. Ayah dan ibu juga jangan terlalu dipikirkan. Mungkin cuma salah paham dari orang-orang bawah saja. Keterlaluan. Kok bisa sampai tersebar omongan seperti itu? Semua subkontrak proyek Chengnan lewat tender terbuka dan mengikuti prosedur. Perusahaan keluarga Lu menang karena kualifikasi dan penawarannya. Kok malah dibilang jadi penyaluran keuntungan? Kalau memang bersih, ya akan tetap bersih. Tidak perlu marah cuma karena omongan begitu. Tapi mereka juga bilang, kamu cuma numpang naik derajat dan mengincar harta keluarga kami. Keterlaluan sekali omongannya. Kami sudah dengar soal rumor itu. Kamu tidak perlu menjelaskan. Anak bodoh, urusan ini tidak ada hubungannya dengan kalian. Keluarga Lu bisa dapat subkontrak karena aku dan ayahmu yang mengusulkannya dulu. Keluarga Xian berpengalaman dalam operasional bisnis komunitas dan reputasinya juga bagus, jadi kalau diserahkan ke mereka kami tenang. Dari awal ini, memang urusan yang saling menguntungkan untuk dua keluarga, sama sekali tidak ada hubungannya dengan mengincar harta keluarga. Jelas sekali, rumor-rumor ini sengaja disebarkan seseorang untuk mengadu domba hubungan dua keluarga kita. Kami percaya pada pribadi Xian. Keluarga Su dalam memilih menantu laki-laki, tidak pernah melihat latar belakang keluarga, tapi watak dan tanggung jawabnya. Kamu juga tidak usah terlalu dipikirkan. Terima kasih Om dan Tante. Sudah percaya pada saya. Rumor ini munculnya terlalu kebetulan, dan semuanya jelas menyasar Lucian, serta ingin mengadu domba dua keluarga kita. Selain Su Mingyu, aku tidak bisa memikirkan orang lain yang akan melakukan hal seperti ini. Hanya saja untuk sementara belum ada bukti nyata, jadi aku cuma bisa menahan dugaan ini dulu. Ketua, Nyonya, sumber penyebaran rumor tentang Tuan Lu sudah kami temukan. Awalnya rumor itu disebarkan oleh seorang pegawai dari Departemen Administrasi. Setelah ditelusuri lebih jauh, ternyata itu atas arahan diam-diam dari asisten di sisi Presiden Su. Lalu, sebelum proyek Taman Kreatif Budaya di timur kota dihentikan, Presiden Su pernah diam-diam menemui perantara yang menangani pemeriksaan pemadam kebakaran. Isi pembicaraan pastinya belum diketahui. Ada lagi? Dalam 2 bulan terakhir, Presiden Su berturut-turut memindahkan 3 anak buah lamanya ke tim inti proyek. Proses personaliannya berjalan sangat tergesa dan tidak mengikuti prosedur pemeriksaan latar belakang. Selain itu, dia juga diam-diam bertemu dengan 2 subkontraktor tanpa melalui prosedur bisnis resmi. Dulu Mingyu justru paling patuh aturan saat bekerja. Kenapa belakangan ini dia terus-terusan melampaui batas? Perlu saya dalami lagi detailnya? Jangan gegabah dulu sampai membuat mereka waspada. Kamu terus awasi saja. Catat semua laporan dan kesaksian. Tidak perlu dibesar-besarkan. Baik, Presiden Su. Dulu kukira dia cuma takut Nian pulang dan posisinya tergeser, jadi cuma ngambek seperti anak kecil. Sekarang kalau dipikir-pikir, sepertinya niatnya lebih dari itu. Waktu itu dia menghasut di ruang tamu, ikut campur urusan perusahaan saat jamuan keluarga, lalu proyek langsung bermasalah. Sekarang dia malah menyebar rumor dan bikin suasana makin kacau. Kalau terus dibiarkan begini, cepat atau lambat, dia bakal bikin masalah besar. Sudah dibesarkan lebih dari 20 tahun. Bagaimanapun tetap ada perasaan. Tapi kalau pikirannya sampai salah arah, kita juga tidak bisa membiarkan dia bertindak semaunya. Awasi dulu. Perhatikan gerak-geriknya. Keluarga Su sekaya itu, jadi Su Mingyu pasti nggak kekurangan uang. Pria kayak begini harus berhasil aku dapatkan. Maaf, tadi aku nggak berdiri dengan mantap. Kamu nggak apa-apa? Direktur Su, benar kan? Namaku Lin Yue. Ngomong-ngomong, aku juga kenal adikmu Sunian. Dulu aku sering dengar dia cerita soal kamu. Direktur Su, mau minum bareng? Aku masih lajang dan sudah lama mengagumimu. Direktur Su, di sini terlalu berisik. Gimana kalau kita cari tempat yang lebih tenang buat ngobrol? Aku juga punya beberapa ide soal proyek yang ingin kudiskusikan denganmu. Boleh. Kamu bangun pagi sekali. Kalau sudah bangun,
Cepat bereskan barangmu lalu pergi. Maksudmu apa? Tadi malam kita kan sudah... Tadi malam itu cuma suka sama suka. Kita sama-sama orang dewasa, nggak perlu dibawa serius. Kamu mempermainkanku? Bukannya semalam kamu bilang bisa kasih aku proyek dan biarin aku ikut kamu? Omongan basa-basi begitu saja kamu percaya? Coba ukur dulu siapa dirimu. Dengan statusmu, kamu pikir bisa ikut campur proyek grup Su? Anggap uang ini sebagai kompensasi. Ambil uangnya lalu pergi. Setelah ini jangan cari aku lagi dan jangan asal ngomong di luar. Pintu keluarga Su bukan sesuatu yang bisa kamu capai dengan cara murahan begini. Su Mingyu, habis pakai lalu pura-pura nggak kenal ya? Jangan keterlaluan. Keterlaluan. Uangnya sudah kuberikan. Aku sarankan kamu tahu diri. Kalau sampai benar-benar bikin keributan, yang malu itu kamu sendiri. Su Mingyu, tunggu saja. Aku nggak akan biarkan ini selesai begitu saja. Nona, tolong tunjukkan kartu pegawai atau bukti janji temu. Kalau tidak ada pendaftaran atau laporan sebelumnya, Anda tidak bisa masuk ke gedung. Aku mencari Direktur Su Mingyu. Dia yang mengundangku. Cepat minggir. Kalau urusan penting sampai tertunda, kamu nggak akan sanggup menanggung akibatnya. Kalau Anda ada keperluan, silakan hubungi asisten Direktur Su untuk membuat janji. Justru karena teleponnya nggak bisa dihubungi, makanya aku datang sendiri. Setelah mengambil keuntungan dariku, Su Mingyu malah mau bersembunyi dan nggak mau muncul. Kalau hari ini aku nggak diberi penjelasan, aku sama sekali nggak akan pergi. Su Mingyu, keluar kamu. Dulu kamu merayuku dengan kata-kata manis, lalu sekarang langsung berubah dan pura-pura nggak kenal. Sebagai bos besar grup, habis pakai lalu langsung berubah muka. Kamu masih punya malu nggak? Perempuan ini bikin keributan begini. Kemungkinan karena gagal masuk keluarga kaya. Dari awal juga sama-sama mau. Dia sendiri yang nempel duluan, begitu nggak dapat keuntungan malah datang bikin onar. Nggak malu apa? Dengan status Direktur Su, mana mungkin dia tertarik pada perempuan seperti dia? Jelas-jelas dia yang ngotot mengejar sepihak. Cara begini benar-benar memalukan. Masuk ke keluarga kaya memang nggak semudah itu. Jelas dia mau numpang naik kelas supaya bisa menikah dengan keluarga kaya. Dia sudah gila harta, makanya datang ke depan perusahaan buat bikin keributan. Jelas dia yang membujuk dan menipuku. Dia janji kasih aku proyek, mau aku ketemu orang tuanya, tapi sekarang semuanya dianggap nggak berlaku. Su Mingyu, bersembunyi begitu memangnya kamu masih pantas disebut laki-laki? Direktur Su, orang yang menonton di bawah makin banyak. Banyak juga orang yang merekam video dan mengunggahnya ke media sosial. Perlu saya minta keamanan membawa dia pergi? Nggak usah dihiraukan. Cukup suruh satpam jaga pintu masuk, dan jangan biarkan dia masuk. Kalau dia bikin ribut terlalu lama, nanti dia juga akan merasa percuma, dan pergi sendiri. Tapi kalau terus dibiarkan ribut di luar, citra grup di mata publik bisa rusak. Dia sendiri yang tidak tahu malu dan bikin onar di depan umum. Yang hilang cuma harga dirinya sendiri. Orang-orang paling cuma menertawakan dia, tidak ada yang peduli. Pergi beritahu satpam, kalau dia masih nekat menerobos pintu masuk, langsung laporkan ke polisi. Baik, Direktur Su. Saya akan segera turun untuk mengaturnya. Cuma hubungan singkat yang dia sendiri tawarkan, tapi berani datang ke perusahaan untuk menekanku. Benar-benar tidak tahu diri. Kalau terus bikin ribut, pada akhirnya yang malu cuma kamu. Cepat pergi. Kak, dari awal sampai akhir Su Mingyu yang mendekatiku duluan. Dia menipuku dengan kata-kata manis, bilang bisa kasih aku sumber daya proyek, ternyata cuma mempermainkanku. Dia itu cuma menjadikanku buat hiburan, dengan alasan melampiaskan amarah untuk Sunian, dan menjadikanku sasaran pelampiasan. Su Mingyu keterlaluan. Adikku ditindas begitu saja olehnya. Hari ini aku harus pergi ke grup Su untuk menuntut keadilan darinya. Kak, kamu harus membantuku. Aku nggak bisa begitu saja menelan penghinaan ini. Dia seenaknya mempermainkan orang karena mengandalkan status keluarga Su. Dia harus memberiku penjelasan. Tanpa janji temu, tidak bisa bertemu Direktur Su. Berhenti kamu. Su Mingyu itu orangmu. Dia sengaja mendekatiku dan mempermainkan adikku. Soal ini, kamu harus kasih penjelasan padaku. Urusan pribadi Su Mingyu tidak ada hubungannya denganku. Kalau mau menuntut pertanggungjawaban, langsung saja cari dia sendiri. Dia sengaja menjebak adikku cuma untuk melampiaskan amarah Sunian. Kalian semua satu komplotan. Kalau hari ini aku tidak dapat jawaban, aku tidak akan biarkan kamu pergi. Presiden Lu, kami sudah menunggu lama. Rencana kerjasama yang sebelumnya dibicarakan juga sudah kami siapkan semua. Tinggal menunggu keputusan Anda. Bukankah mereka para pengusaha yang sering muncul di internet? Dulu kukira Lucien cuma pegawai biasa. Siapa sangka ternyata dia tokoh papan atas yang sampai para petinggi besar pun harus merendahkan diri untuk menyenangkannya. Yang tidak berkepentingan jangan menghalangi jalan. Jangan sampai mengganggu pertemuan bisnis. Tuan ini, Presiden Lu mengendalikan seluruh rantai industri di kawasan bisnis ini. Memangnya kamu siapa sampai berani seenaknya menghadang jalan dan menuntut penjelasan? Kalau Anda masih terus membuat keributan tanpa alasan, kami akan hubungi petugas keamanan. Soal Lin Yue yang datang ke gerbang perusahaan lalu membuat keributan, beri kami penjelasan. Ayah, Ibu, itu cuma salah paham yang memalukan. Kami cuma kebetulan bertemu sekali di acara minum-minum.
Dia sendiri yang berniat menumpang naik dan mendekatiku, lalu karena tidak dapat keuntungan apa-apa dia jadi malu dan marah, sampai lari ke perusahaan untuk bikin onar. Aku sudah memberinya sejumlah uang sebagai kompensasi, sama sekali tidak memperlakukannya dengan buruk. Aku dan ayahmu sudah berkali-kali mengingatkanmu supaya menjauh dari keluarga Lin. Satu keluarga itu semuanya mata duitan dan picik. Kamu lupa dulu mereka sudah mencelakai Nian Nian sampai seperti apa. Kamu adalah putra sulung keluarga Su secara nama. Di luar, setiap ucapan dan tindakanmu mewakili nama baik keluarga Su. Sekarang sampai orang-orang berkerumun di depan perusahaan, gosip beredar kemana-mana, bahkan reputasi grup ikut terdampak. Begini caramu menjaga batas? Aku memang sempat hilaf dan tidak menjaga batas dengan baik. Hari itu aku minum terlalu banyak, makanya dia jadi punya kesempatan untuk menempel padaku. Mulai sekarang aku pasti akan benar-benar memutus hubungan dengan semua orang dari keluarga Lin dan tidak akan menimbulkan masalah sedikit pun lagi untuk keluarga. Sebaiknya kamu pegang ucapanmu. Keluarga Lin itu niatnya tidak baik. Kami tidak menuntut tanggung jawab mereka karena sudah menyebabkan Nian Nian keguguran saja sudah sangat berbaik hati. Kalau kamu masih berani terlibat dengan mereka dan merusak nama keluarga Su, jangan salahkan aku kalau aku tidak lagi mengingat kasih sayang selama bertahun-tahun membesarkanmu. Ya, saya ingat semuanya. Kalau begitu saya keluar dulu untuk menangani soal perbaikan proyek. Orang tua benar-benar membesar-besarkan masalah. Sejak Su Nian kembali, toleransi orang tua padaku makin hari makin rendah. Presiden Su, latar belakang Su Mingyu hampir sudah kami telusuri seluruhnya. Dengan memanfaatkan statusnya sebagai anak angkat keluarga Su, dalam 2 tahun terakhir dia diam-diam menempatkan lebih dari 10 orang kepercayaannya di 3 anak perusahaan inti. Semuanya adalah bawahan lamanya dan kerabat jauhnya, masing-masing menguasai 3 posisi penting, pengadaan, personalia, dan subcontract project. Cuma sebatas menempatkan orang? Bukan cuma itu. Kami menelusuri aliran dananya, dan menemukan bahwa perusahaan-perusahaan pemenang beberapa proyek subkontrak bernilai kecil, ternyata semuanya punya transaksi dana di bawah tangan dengan orang-orang yang dia tempatkan. Nominal per transaksi memang tidak besar, tapi frekuensinya sangat tinggi, jelas sedang memindahkan sumber daya proyek sedikit demi sedikit untuk memperkaya diri sendiri. Dia bukan cuma mengincar seluruh harta Nona Su. Dia sudah lama menyiapkan jalan untuk merebut kekuasaan. Lanjut dalami. Semua arus dana dan hubungan antar orang itu simpan buktinya, jangan sampai ada satupun yang terlewat. Untuk sementara jangan dulu membocorkannya. Jangan sampai urusan ini mengganggu Nian Nian. Mengerti. Saya akan atur orang untuk mengawasinya 24 jam. Latar belakang Su Mingyu sudah diselidiki sepenuhnya. Ini bukan cuma soal menempatkan orang kepercayaan. 2 tahun belakangan ini, dengan memanfaatkan wewenang proyek yang ada di tangannya, dia diam-diam memindahkan banyak sumber daya proyek inti. Padahal itu semua proyek unggulan yang sangat didukung perusahaan. Pengawasan dananya juga selalu ketat, tapi dia ternyata bisa memindahkan sebanyak itu tanpa ketahuan siapapun. Dia melakukannya sangat hati-hati. Nilai tiap transaksinya dijaga tetap di bawah batas pengawasan, lalu disebar atas nama belasan perusahaan kecil. Kalau tidak ditelusuri satu persatu, sama sekali tidak akan ketahuan. Ditambah lagi lebih dari 10 orang kepercayaannya yang dia tempatkan, masing-masing mengendalikan 3 tahap penting. Pengadaan, tender, dan penyelesaian pembayaran. Satu jalur penuh semuanya orang-orangnya. Sama saja seperti membangun kas gelapnya sendiri di anak perusahaan. Dulu aku selalu mengira, dia cuma takut aku kembali, lalu merebut posisinya. Jadi karena gelisah, dia memainkan tipu daya kecil. Sekarang kelihatannya ini sama sekali bukan sekadar takut kehilangan perhatian. Dia memang sudah menyiapkan jalan untuk merebut kekuasaan. Sejak hari dia membocorkan informasi pemeriksaan kehamilanmu, lalu mengarahkan Lin Chen ke rumah sakit untuk membuat keributan, ini sudah bukan sekadar berebut perhatian lagi. Dia ingin memakai tangan Lin Chen untuk mengacaukan hidupmu, supaya ayah dan ibu merasa kamu emosinya tidak stabil dan tidak layak memikul tanggung jawab besar. Lalu dengan mulus mengambil kendali kekuasaan perusahaan ke tangannya sendiri, menghambatmu dalam proyek, dan menyebarkan rumor bahwa aku mata duitan. Semuanya itu bagian dari rencananya. Sebelumnya aku masih berpikir ingin cari kesempatan yang tepat untuk bicara baik-baik dengannya, tetap memberinya muka. Asal kedepannya dia tahu diri dan hidup tenang, kami sekeluarga masih bisa rukun. Awalnya aku pikir masih ada ikatan keluarga di antara kami, tapi sekarang baru sadar aku berpikir terlalu sederhana. Yang dia inginkan dari awal, bukan perlakuan yang adil, melainkan seluruh usaha dan harta keluarga Su. Bagaimana menanganinya? Aku ikut keputusanmu. Semua buktinya ada di sini. Kalau kamu masih mau memberinya satu kesempatan lagi untuk berubah, aku bisa suruh orang terus mengawasinya, dan untuk sementara tidak membongkarnya. Kalau menurutmu tidak perlu bersabar lagi, kita serahkan semua ini kepada ayah dan ibu. Tidak perlu menunggu lagi. Besok aku akan menyerahkan semua bukti ini kepada ayah dan ibu. Ini menyangkut keselamatan seluruh grup Su, juga hasil jerih payah ayah dan ibu selama bertahun-tahun. Baik. Lihat sendiri ini. Menempatkan orang-orang kepercayaanmu, memindahkan sumber daya proyek, dan menggelapkan dana perusahaan. Su Mingyu, berani sekali kamu. Bu, dengarkan dulu penjelasanku. Aku cuma khilaf sesaat. Aku cuma takut setelah Nian Nian kembali, kalian tidak menginginkanku lagi. Makanya aku gelap mata sampai melakukan semua ini. Aku bukan sengaja mau merebut kekuasaan. Takut kami tidak menginginkanmu? Kapan kami pernah bilang tidak menginginkanmu? Kamu diam-diam mengadu domba hubungannya dengan kami, menghambat proyeknya, menyebarkan rumor untuk mengacaukan keadaan. Semua itu kami lihat. Kami cuma menganggap kamu masih kekanak-kanakan dan sedang ngambek. Jadi kami pikir beri kamu waktu untuk pelan-pelan menerima. Dan tak pernah sungguh mempermasalahkannya. Waktu soal Lin Yue sampai ribut di depan kantor, kami juga cuma menegurmu beberapa kali dan menyuruhmu menjauh dari keluarga Lin. Sudah berapa kali kami memberimu kesempatan? Kapan kamu benar-benar berubah?
Di luar pura-pura lembut dan tahu diri, diam-diam malah mengendalikan aset perusahaan. Ini mana bisa dibilang takut kehilangan kasih sayang. Dari dulu kamu memang sudah mengincar harta keluarga Su. Aku dengar sendiri kalian bilang nanti hak waris cuma akan diberikan pada Sunian. Jelas-jelas yang seharusnya jadi milikku malah diserahkan begitu saja pada orang lain. Siapa yang bisa rela? Aku cuma khilaf sesaat, aku tahu aku salah. Beri aku satu kesempatan lagi. Uang yang sudah kupindahkan akan segera kukembalikan semuanya. Orang-orang kepercayaanku itu akan langsung kupindahkan semua. Aku tak akan berani lagi setelah ini. Kesempatan? Memangnya kesempatan yang kuberikan padamu masih kurang? Sejak Nianya masuk perusahaan, akal-akalan kecilmu tak pernah berhenti. Aku membesarkanmu lebih dari 20 tahun. Mengajarimu belajar dan jadi orang yang benar. Mengajarimu mengurus bisnis. Bukan supaya kamu memakai otakmu untuk jalan yang menyimpang. Watakmu sudah sampai separah ini. Kalau kamu tetap dibiarkan di keluarga Su, cepat atau lambat semuanya akan hancur di tanganmu. Mulai hari ini, semua jabatanmu di grup dicabut, dan seluruh saham perusahaan, properti, kendaraan, serta semua keuntungan yang diperoleh secara melanggar aturan atas namamu akan ditarik kembali. Semua proyek di tanganmu harus diserahkan, dan kamu tidak boleh melangkah masuk ke grup ini lagi. Ayah, ibu, kalian tak bisa memperlakukanku begini. Aku sudah lebih dari 20 tahun di keluarga Su. Kalaupun tak berjasa, setidaknya aku sudah banyak berkorban. Kalian sampai menarik semua rumah itu. Lalu bagaimana aku hidup nanti? Jangan panggil kami ayah dan ibu. Kami membesarkanmu, memberimu hidup serba mewah, mengajarimu kemampuan untuk berdiri sendiri, itu supaya kamu jadi orang yang lurus. Kamu sendiri yang memilih jalan yang salah, jadi kamu harus menanggung akibatnya. Kami akan menyisakan sejumlah uang untuk biaya hidup dasar, cukup untuk mencari pekerjaan biasa dan menjalani hidup. Selebihnya, pikirkan sendiri baik-baik. Sejak kecil sampai besar, aku selalu naik mobil jemputan dan tinggal di villa pribadi. Tapi cuma dalam beberapa hari, aku jatuh dari langit ke lumpur. Sisa uang hidup di tanganku tak akan bertahan lama. Sebentar lagi bahkan tempat berteduh pun mungkin tak akan kudapat. Bagaimana aku bisa sampai jatuh sehina ini? Padahal kalau saja aku tahu diri dan hidup dengan baik. Seumur hidup, aku bisa hidup tenang tanpa kekurangan, serba berkecukupan. Tapi aku malah dibutakan oleh keserakahan. Sampai akhirnya jatuh ke keadaan seperti sekarang, ditinggalkan semua orang. Tunggu, minggir, dan berhenti dulu. Itu Sumingyu. Mau kita hampiri? Kok dia bisa jadi seperti ini? Walaupun dia memang berbuat salah, tetap tidak sampai harus hidup terlunta-lunta di jalan. Ayah dan ibu sudah menarik semua asetnya. Dia sendirian, tanpa siapapun untuk diandalkan. Kalau benar sampai terjadi sesuatu padanya, ayah dan ibu nanti juga pasti akan merasa sedih. Apapun yang ingin kamu lakukan, aku dukung. Cuma kamu harus pikirkan baik-baik. Membawanya pulang bukan berarti semua yang dulu bisa dihapus begitu saja. Dia harus benar-benar sadar salah dan bertobat. Aku tahu. Bagaimanapun juga dia sudah menemani ayah dan ibu lebih dari 20 tahun. Walau tidak ada hubungan darah, tetap ada ikatan kasih karena dibesarkan bersama. Kalau benar dibiarkan hidup terlantar di luar, aku juga tidak tega. Kita bawa dia pulang dulu. Urusan sisanya nanti dibicarakan pelan-pelan. Ayo ikut denganku, pulang dulu. Soal yang lain kita bicarakan pelan-pelan. Aku tak punya muka untuk kembali. Kalau berbuat salah ya perbaiki. Itu lebih baik daripada terlunta-lunta di jalan. Ikut aku pulang dulu. Sisanya biar aku yang bicara dengan ayah dan ibu. Siapa yang suruh kamu membawanya pulang? Kami sudah bilang, dia tidak boleh melangkah masuk ke keluarga Su lagi. Ayah, ibu, aku yang membawanya pulang. Aku tahu dia melakukan kesalahan dan pantas dihukum. Tapi kita juga tak bisa benar-benar memaksanya sampai ke jalan buntu. Dia sudah di keluarga Su lebih dari 20 tahun. Menemani kalian melewati tahun-tahun tersulit. Kalaupun tak berjasa, setidaknya dia sudah banyak berkorban. Saat dia menguras aset perusahaan, kenapa dia tak memikirkan hubungan selama bertahun-tahun ini? Sudah berapa kali kami memberinya kesempatan? Kapan dia benar-benar berubah? Setelah sampai sejauh ini, dia juga sudah tahu dia salah. Pada dasarnya dia bukan orang jahat. Hanya saja sejak kecil dia takut akan dikirim pergi. Jadi di hatinya tidak ada rasa aman. Saat melihat aku kembali, dia jadi panik. Makanya dia menempuh jalan yang salah. Mari kita beri dia kesempatan terakhir. Biarkan dia mulai dari posisi paling bawah di perusahaan. Jangan izinkan dia menyentuh urusan dana dan personalia. Suruh dia bekerja dengan jujur dan sungguh-sungguh. Kalau dia masih berani punya niat yang menyimpang lagi, ditindak bagaimanapun nanti juga belum terlambat. Kah, kesempatan ini ku bantu perjuangkan untukmu. Bisa atau tidak kamu memanfaatkannya, itu tergantung dirimu sendiri. Mulai sekarang bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Jangan lagi mengincar hal-hal yang bukan milikmu. Ayah dan ibu masih mengakui kamu sebagai anak mereka. Ayah, ibu, aku tahu aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Mulai sekarang aku pasti akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Dan tidak akan lagi menginginkan sesuatu yang bukan milikku. Beri aku satu kesempatan lagi. Ini terakhir kalinya. Kalau kamu masih berani main licik lagi, siapapun yang memohon buatmu juga tidak akan ada gunanya. Bangunlah, bereskan kamar dulu dan tinggal di sana. Urusan kerja kita bicarakan besok. Ada seorang tuan bernama Lucian yang ingin bertemu dengan Anda. Suruh dia masuk.
Presiden Jiang, maaf saya datang mendadak. Ada sesuatu yang ingin saya minta Anda lihat. Presiden Lu sampai menyempatkan datang ke sini di tengah kesibukan, pasti bukan urusan sepele. Ini adalah catatan lengkap aliran dana Lin Chen dan Lin Yue yang menggelapkan dana perusahaan lewat laporan proyek fiktif. Rantai buktinya sudah utuh. Dari mana Presiden Lu mendapatkan semua ini? Sekalian saja. Lin Chen sebelumnya berkali-kali mengganggu istri saya, jadi saya menelusuri aliran dananya. Tak disangka, saya menemukan ada kejanggalan dalam pembukuannya dengan perusahaan Anda. Man, ini apa? Lihat saja sendiri. Memanfaatkan wewenang saya untuk menggelapkan uang perusahaan Lin Chen, nyalimu besar juga. Bukan begitu, Man. Ini semua cuma salah paham. Banyak penggantian biaya itu, lewat prosedur yang normal. Aku tidak menggelapkan uang. Setiap transaksi punya rekening penerima dan catatan transfer yang sesuai, dan tanda tangan di formulir persetujuan itu juga kamu palsukan dengan meniru tulisan Presiden Jiang. Kalau ini sampai dibesar-besarkan, semua ini sudah cukup untuk membuka penyelidikan resmi. Nanti bukan cuma harus mengembalikan semuanya penuh, kamu juga akan menanggung tanggung jawab pidana. Man, aku tahu aku salah. Aku hanya khilaf sesaat sampai berbuat begini. Tolong selamatkan aku. Jangan sampai semua ini terbongkar ya. Uangnya pasti akan aku kembalikan. Suruh aku melakukan apapun juga boleh, asal jangan sampai aku terseret kasus hukum. Waktu kamu melakukan semua ini, kenapa kamu tidak memikirkan hari ini? Aku paling benci orang yang menjadikan kepercayaanku sebagai alat untuk mencari keuntungan. Man, kita ini suami istri. Kamu tidak bisa lepas tangan dariku. Demi hubungan kita selama ini, tolong bantu aku kali ini. Aku benar-benar tidak akan berani lagi. Aku pasti akan bekerja dengan sungguh-sungguh dan tidak akan main akal-akalan lagi sedikit pun. Buktinya sudah saya serahkan kepada Presiden Jiang. Soal bagaimana menanganinya, itu urusan internal keluarga Jiang. Saya cuma mau memberi satu nasihat sebelum berniat berbuat curang. Pikirkan dulu apa kamu sanggup menanggung akibatnya. Kalau masalah ini sampai dibawa ke audit dan pajak, reputasi seluruh perusahaan akan ikut terdampak. Kerugian dari jatuhnya harga saham jauh lebih besar daripada uang yang kamu gelapkan itu. Iya, Man. Kamu benar. Aib keluarga jangan diumbar keluar. Kita selesaikan secara internal saja. Jangan sampai masalahnya membesar. Aku tidak bilang masalah ini selesai begitu saja. Lubangnya akan kusuruh bagian keuangan tutup dulu. Dan urusan melobi pihak-pihak terkait juga akan kuatur orang untuk menanganinya. Yang utama sekarang menjaga nama baik perusahaan. Tapi setiap sen uang yang kamu dan Lin Yue gelapkan harus dikembalikan utuh. Tidak boleh kurang sedikit pun. Mulai hari ini kamu diskors untuk introspeksi. Dan semua pekerjaan proyek harus diserahkan sepenuhnya. Terima kasih sayang. Terima kasih sudah memberiku satu kesempatan lagi. Aku pasti akan segera mengumpulkan uang untuk melunasinya. Dan kedepannya sama sekali tidak akan mengulangi lagi. Soal Lin Yue, aku juga akan menegurnya. Dan menyuruhnya memuntahkan semua uang yang sudah diambilnya. Jangan senang dulu. Aku sudah meminta divisi hukum memeriksa ulang semua reimbursement project dan kontrak pengadaan selama hampir setahun terakhir. Semua transaksi yang janggal harus ditelusuri sampai ke akar-akarnya. Kalau nanti ditemukan masalah lain lagi, aku tidak akan mempertimbangkan hubungan kita sedikit pun. Presiden Jiang, semua pembukuan sudah selesai diperiksa. Selain bagian yang dimanipulasi Lin Chen, beberapa kontrak pemasok yang ditangani Lin Yue juga bermasalah. Harganya rata-rata 20% lebih tinggi dari harga pasar, dan selisihnya akhirnya masuk ke rekening pribadinya. Yang lebih serius masih ada. Kami memeriksa catatan komunikasinya dan aliran dananya, lalu menemukan bahwa dia sangat sering berhubungan dengan Wakil Presiden Zhang dari perusahaan pesaing. Bukan cuma sering bertemu diam-diam, ada juga beberapa transfer besar yang tidak jelas. Setelah diverifikasi, dipastikan bahwa bulan lalu dokumen harga dasar tender project Chengpei kita dan daftar klien inti semuanya dibocorkan olehnya. Ternyata aku memang meremehkannya. Sambil memanfaatkan Lin Chen untuk mengeruk uang dariku, dia juga berpihak ke orang luar. Dasar pengkhianat. Sampai-sampai bisa main dengan Wakil Presiden Zhang dari perusahaan pesaing. Memangnya dia tidak tahu orang itu sudah punya istri dan anak? Perlu langsung lapor polisi? Membocorkan rahasia dagang sudah melanggar hukum. Jangan dulu. Lin Chen masih mengira aku cuma menyelidiki soal penggelapan uang. Bagus, kita hitung satu persatu pelan-pelan. Rapikan dan cadangkan semua bukti. Jangan sampai ada satupun yang terlewat. Aku ingin lihat sebenarnya berapa banyak lagi hal kotor yang disembunyikan kakak adik itu. Awalnya aku masih mau mengingat hubungan lama dan menyisakan sedikit harga diri untuk Lin Chen. Tak kusangka malah menyeret masalah yang lebih besar. Karena mereka sama sekali tak punya batas, aku juga tak perlu lagi memberi muka. Catatan penggelapan dana perusahaan oleh Lin Chen dan Lin Yue, ditambah Lin Yue membocorkan rahasia dagang, dua perkara ini bertumpuk jadi satu. Benar-benar rumit. Presiden Jiang, ada seorang Nona Chen di bawah yang ingin bertemu Anda. Katanya dia datang atas perkenalan kerabat Lin Chen dari kampung halamannya, dan ada urusan pribadi yang ingin dibicarakan langsung dengan Anda. Kelihatannya cukup mendesak. Kerabat Lin Chen dari kampung halamannya? Anda Presiden Jiang ya? Nama saya Chen Si. Saya datang atas perkenalan bibi sepupu Lin Chen. Bibi sepupu Lin Chen? Dia menyuruhmu datang menemuiku. Untuk urusan apa? Bukan urusan besar lain sih, cuma aku hamil anaknya Lin Chen. Dan kembar lagi. Bibi sepupunya Lin Chen bilang tubuh Anda lemah jadi susah hamil terus. Sementara orang tua keluarga Lin sudah ingin banget menggendong cucu. Jadi dia menyuruh aku dekat-dekat dengan Lin Chen. Lin Chen juga setuju. Katanya begitu aku melahirkan, dia bakal beliin aku rumah dan kasih uang biaya pengasuhan. Dia juga bilang, memang dari awal Anda tidak mau punya anak.
Dengan ada sepasang bayi kembar ini, Anda juga tidak perlu report-report menderita, jadi semua orang tenang. Aku benar-benar tidak menyangka nyali Lin Chen sebesar ini. Di satu sisi dia numpang jabatan aku buat meraup uang, di sisi lain dia malah cari perempuan di luar buat pinjam rahim melahirkan anak. Lin Chen bilang sendiri ke kamu, kalau keluarganya setuju. Iya dong, bibi sepupunya sendiri yang tanda tangan. Lin Chen juga bilang Anda sudah tahu dari dulu, cuma sungkan mengatakannya. Kalau bukan begitu, mana mungkin aku, gadis baik-baik, mau melakukan hal seperti ini? Siapa yang suruh kamu datang ke sini? Bukannya kamu yang suruh aku tunggu kabar? Katanya setelah kamu bicara baik-baik dengan Jiang Man, kamu bakal jemput aku buat istirahat dan jaga kandungan. Sekarang kok malah jadi nyalahin aku? Ngomong ngawur apa kamu? Cepat pergi. Ini bukan tempat buat kamu datang. Berhenti, biar dia selesaikan omongannya. Kaman, jangan dengarkan omong kosongnya. Semua ini ulah kerabat kampung yang asal menghasut. Ibuku memang juga kepengen cepat punya cucu, tapi aku tidak pernah setuju. Dia sendiri yang datang mencariku dan terus menempel padaku. Aku sama dia tidak ada hubungan apa-apa. Direktur Jiang, lihat sendiri. Ini semua kata-kata dia ke aku. Dia bilang Anda itu cuma perempuan yang galak, pelit, perhitungan, dan ayam betina yang tidak bisa bertelur. Katanya begitu aku melahirkan anak laki-laki, dia akan cerai dari Anda lalu menikahi aku. Dan uang buat gizi yang dia transfer ke aku, semua catatannya ada di sini. Perkara kamu menggelapkan uang perusahaan dengan mengatasnamakan aku saja belum aku hitung, sekarang malah nambah lagi urusan pinjam rahim buat punya anak. Hebat juga kamu ya, sambil pakai uangku, kamu juga sibuk jelek-jelekin aku di luar sana. Men, aku salah. Aku memang gelap mata. Kerabat di kampung terus-terusan mendesakku soal anak. Aku khilaf sesaat makanya sampai berbuat salah. Di hatiku cuma ada kamu. Aku tidak pernah berpikir macam-macam dengan orang lain. Kasih aku satu kesempatan lagi. Aku akan langsung suruh dia gugurkan kandungannya dan tidak akan berhubungan lagi dengannya. Tidak perlu. Tadinya aku masih mau menyisakan sedikit harga diri dan menyelesaikan masalah keuangan ini secara internal saja. Sekarang kelihatannya aku memang terlalu lunak. Apa yang kamu dan adikmu lakukan, kita selesaikan pelan-pelan lewat jalur hukum. Suruh sapam naik dan bawa orang ini pergi. Masuk. Man, aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Kasih aku satu kesempatan lagi ya. Salahnya di mana? Coba bilang. Aku tidak seharusnya gelap mata menerima uang penggantian biaya itu. Apalagi terlibat tidak jelas dengan Chen Yi. Tapi aku dipaksa. Orang tua aku tiap hari mendesak minta cucu. Bilang keluarga Lin tidak boleh sampai putus keturunan. Aku cuma takut kamu tersakiti. Makanya aku pikir sementara dituruti dulu mereka. Dari awal sampai akhir, di hatiku cuma ada kamu seorang. Chen Yi itu dipaksakan ke aku oleh bibi sepupu. Katanya cuma pinjam rahim buat melahirkan anak. Nanti setelah lahir langsung diberikan ke kamu untuk dibesarkan. Dan setelah itu tidak ada hubungan lagi dengan dia. Aku tidak pernah kepikiran untuk berpisah dari kamu. Apalagi membiarkan orang lain menggantikan posisimu. Aku menggelapkan uang itu juga demi kasih dia biaya gizi. Aku tidak pakai sepeser pun sembarangan. Semua itu cuma buat menghadapi tekanan dari orang tua. Kalau cuma buat menghadapi orang tua, lalu kenapa kamu bilang ke dia, begitu aku cerai dari si istri tua kusam itu, kamu akan menikahinya? Kamu juga memelihara perempuan di luar, sampai-sampai dia hamil anak kembar. Ini yang kamu sebut cuma mencintai aku seorang. Kamu masih muda, kulitmu halus. Mana zaman bisa dibandingkan denganmu? Aku memang suka yang penurut dan manis seperti kamu. Jiang Man terlalu susah diatur. Lalu uang perhiasan dan uang sewa yang kamu transfer ke dia itu juga demi menghadapi keluargamu? Aku cuma asal menghiburnya saja. Itu cuma kata-kata basa-basi, tidak serius. Basa-basi? Kalau begitu, Lin Yue membocorkan batas harga tenda perusahaan dan menjual informasi klien juga cuma basa-basi? Lin Chen, aku sudah memberimu kesempatan menjaga muka. Soal penggelapan uang perusahaan itu awalnya mau aku tangani secara internal saja, asal kalian kembalikan uangnya dan diberhentikan sementara untuk introspeksi, selesai. Tapi kamu hebat ya. Satu sisi memohon aku memaafkanmu, sisi lain malah membiarkan adikmu naik ke ranjang bos perusahaan lawan dan menjual rahasia perusahaan di luar. Bukan begitu. Soal kebocoran rahasia itu aku benar-benar tidak tahu. Semua dilakukan Lin Yue sendiri. Dia mata duitan diam-diam menghubungi pihak sana. Aku juga baru tahu belum lama ini, aku bahkan belum sempat menegurnya. Man, percayalah, urusan ini sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Melihat wajahmu yang seperti ini, aku cuma merasa jijik sekali. Sisa-sisa rasa lama pun habis terkikis. Entah kamu tahu atau tidak, orang-orang keluarga Lin, satu pun tidak mau lagi aku urusi. Tanda tanganku sudah ada. Kamu berselingkuh selama pernikahan dan bersekongkol dengan kerabat untuk menggelapkan harta perusahaan. Sesuai perjanjian pranikah, kamu keluar tanpa membawa apa-apa. Uang perusahaan yang sebelumnya kamu gelapkan harus dikembalikan penuh dalam 3 hari. Kurang serupiah pun, aku akan minta tim hukum memprosesnya sebagai penggelapan jabatan. Man, kamu tidak bisa memperlakukanku begini. Kita ini pernah jadi suami istri. Apa kamu benar-benar mau sekejam ini? Dibanding apa yang kalian kakak adik lakukan, aku sudah sangat menahan diri. Dan lagi, kebocoran rahasia dagang yang dilakukan Lin Yue menyebabkan kerugian perusahaan sampai $1 juta. Lin Yue minimal akan dipenjara beberapa tahun. Dan aku juga akan ikut terseret. Jangan tuntut dia, boleh? Uangnya kami ganti semuanya. Man, demi hubungan kita selama ini, tolong lepaskan dia kali ini. Aku akan suruh dia langsung pergi dari kota ini dan tidak muncul lagi, boleh? Hubungan? Waktu kamu melakukan semua itu, kenapa kamu tidak kepikiran soal hubungan kita? Cepat tanda tangani surat perceraiannya. Kalau tidak, aku masih bisa bertindak lebih keras. Panggil sapam ke atas, bawa orang ini pergi. Direktur Jiang, semua bukti terkait dugaan pelanggaran rahasia dagang oleh Lin Yue sudah dirapikan, termasuk catatan email, aliran dana, dan laporan penilaian kerugian proyek. Semuanya sudah membentuk rantai bukti yang lengkap. Peluang menang setelah kasus didaftarkan sangat tinggi. Selain itu, untuk bagian penggelapan jabatan yang dilakukan Lin Chen, apakah sekalian mau dituntut juga? Soal Lin Chen,
Tunggu dia mengembalikan uang hasil gelapnya dulu. Kalau dalam 3 hari dia mengembalikan semuanya, kasus penggelapan jabatan bisa ditangani secara internal. Kalau tidak bisa dikembalikan, gugat sekalian. Tak usah kasih muka. Baik, saya akan atur orang untuk menindaklanjuti. Selain itu, soal Chensi, perlu sekalian ditangani juga. Dia diduga terlibat pemerasan. Tak usah urus dia. Anak dalam kandungannya tidak ada hubungannya denganku. Suruh dia cari Lin Chen sendiri untuk menyelesaikan urusannya. Jangan biarkan orang seperti itu mengotori tanganku. Mulai hari ini, semua kerjasama dan semua personel di grup Jiang harus putus total dari seluruh keluarga Lin. Semua akses atas nama Lin Chen dicabut seluruhnya. Dan semua proyek yang pernah ditangani Lin Yue diaudit ulang. Kalau ada masalah sekecil apapun, usut sampai tuntas. Tak perlu mempertimbangkan hubungan pribadi siapapun. Mengerti, saya akan segera mengaturnya. Dulu aku tertarik karena dia tampan. Pandai membuatku merasa diperhatikan, dan tahu cara membujukku senang. Ternyata itu cuma hubungan yang salah, dan sekarang yang tersisa cuma kekacauan. Akhirnya tiba saatnya membersihkan semuanya sampai tuntas. Aku bukan orang yang tenggelam dalam urusan cinta lalu tidak bisa bangkit. Harus tegas dan cepat. Kalau salah, hentikan kerugian secepatnya. Siapapun yang menyakitiku, akan kuhitung satu persatu. Tak ada yang bertele-tele. Direktur Jiang, jadwal KTT Industri sore ini sudah siap. Mobil menunggu Anda di bawah. Ayo. Mas, tolong sampaikan ya. Kami dari keluarga Lin datang khusus untuk meminta maaf kepada Nona Sunian. Kami mohon dia mau menemui kami sekali saja. Tanpa janji temu, tidak bisa masuk. Nona Su sudah lama berpesan. Dia tidak mau menemui orang keluarga Lin. Nian, dulu kami buta sampai menindasmu. Tolong berbesar hati demi hubungan kita dulu. Bantulah Yue. Kami sudah bersujud minta maaf padamu. Kami benar-benar datang untuk menebus kesalahan. Nona Su, keluarga kami memang yang bersalah padamu. Dulu kami selalu mempersulitmu. Kalau dipikir sekarang, kami benar-benar lebih hina dari binatang. Mohon beri kami satu kesempatan untuk menebus kesalahan. Sunian, aku tahu aku salah. Aku seharusnya tidak terus-terusan melawanmu. Sekarang aku harus bayar ganti rugi besar, bahkan bisa masuk penjara. Selain kamu, tidak ada lagi yang bisa menolongku. Tolonglah, bantu aku kali ini ya. Aku janji tidak akan berani lagi setelah ini. Sunian, aku tahu dulu aku memang bajingan. Aku minta maaf padamu dan pada anak kita. Tapi Lin Yue itu adik kandungku. Kalau dia benar-benar masuk penjara, hidupnya akan hancur seumur hidup. Tolong bantu kami. Kumohon pinjami kami uang. Nanti kami akan bekerja mati-matian untukmu dan pasti mengembalikannya pelan-pelan. Kumohon, beri dia jalan hidup. Nona besar, tuan, nyonya, orang-orang keluarga Lin datang lagi keluar gerbang. Keempat-empatnya berlutut di depan gerbang sambil menangis, bilang mau minta maaf dan memohon. Benar-benar tak mau lepas. Waktu dulu mereka menindas Nian, kenapa tidak kepikiran untuk menyisakan sedikit belas kasihan? Sekarang sudah buntu baru datang pura-pura kasihan. Tak usah digubris. Suruh para pengawal jaga pintu baik-baik. Jangan biarkan mereka ribut di depan gerbang. Tidak bagus dilihat orang. Tak perlu ditemui. Bilang ke pengawal, suruh mereka pergi. Mulai sekarang, jangan biarkan mereka mendekati gerbang villa selangkah pun. Perlu saya minta pengacara yang menangani mereka? Biar mereka tidak datang terus-terusan, bikin ribut, dan mengganggu ketenanganmu. Tidak perlu. Yang dilakukan Lin Yue adalah membocorkan rahasia dagang. Itu perkara perusahaan Jiang, tidak ada hubungannya dengan kami. Dulu waktu mereka menerobos ke rumah sakit sampai membuatku kehilangan anakku, mereka juga tidak menunjukkan belas kasihan sedikit pun. Kalau sekarang sampai jadi begini, itu semua pilihan mereka sendiri. Akibat yang seharusnya mereka tanggung, tak bisa digantikan siapapun. Betul. Dulu mereka memperlakukanmu seperti apa, sekarang masih berani datang memohon lagi. Menurut saya, ini semua memang ganjaran yang pantas buat mereka. Memang layak. Pergi bilang ke pengawal, usir mereka dengan sopan. Kalau masih berani mengamuk dan memaksa, langsung laporkan ke polisi. Tak usah beri muka. Silakan pulang. Nona Su bilang, dia tidak mau menemui kalian. Kalau terus memaksa, kami akan laporkan ke polisi atas tuduhan membuat onar. Memangnya kenapa dia tidak mau menemui kami? Kami sudah bersujud dan mengakui salah. Kenapa Sunian bisa setega ini? Bukannya dulu cuma bilang beberapa kata padanya? Memangnya perlu sampai memusnahkan kami habis-habisan? Peringatan terakhir, segera pergi. Kalau tidak, kami langsung lapor polisi. Sunian keluar, kamu tidak bisa membiarkan kami mati begitu saja. Demi hubunganmu dulu dengan Lin Chen, tolong selamatkan Yue. Apa kamu tidak takut kena balasannya? Sudah tamat. Semuanya benar-benar habis. Bawa pergi. Mereka semua sudah pergi. Semuanya sudah benar-benar berlalu. Masih muda sudah tidak benar, menukar rahasia perusahaan demi keuntungan, masih berani pula pakai uang suamiku. Anak saya bahkan seumuran denganmu. Hari ini saya akan mengajarimu, sebagai ganti orang tuamu. Apa itu rasa malu? Pantas saja tiap hari berdandan menor, ternyata kerjaannya perbuatan kotor seperti ini. Katanya, urusan utangnya ke perusahaan itu juga ulah dia sendiri. Hatinya memang busuk, pantas saja didatangi orang. Kak, tahap pertama kompleks komersial di selatan kota selesai dengan lancar. Untuk proyek fasilitas pendukung komunitas tahap kedua, aku sudah bicara dengan ayah dan ibu. Kami serahkan kamu yang memimpin. Bagi hasil keuntungan dihitung 5%, 2 poin lebih tinggi dari standar umum industri. Dana awal juga sudah kusuruh bagian keuangan cairkan lebih dulu. Proyek sepenting ini diserahkan padaku, padahal sebelumnya aku melakukan kesalahan sebesar itu. Tapi kalian... Anak bodoh, urusan kerja ya urusan kerja. Kemampuanmu dalam operational business, aku dan ayahmu sama-sama tahu betul. Karena Nian yang mengusulkan agar kamu memimpin, kami semua setuju. Yang lalu biarlah berlalu. Kedepannya, bekerja yang baik saja. Proyek tahap kedua ini mencakup layanan lansia komunitas dan minimarket kebutuhan warga, jadi urusan kecilnya banyak. Kebetulan pengalamanmu cukup. Kerjakan saja dengan leluasa. Kantor pusat akan mendukung sepenuhnya. Belakangan ini Sunian selalu membimbingku. Hak akses proyek, pembagian keuntungan, semuanya lebih menguntungkanku. Dia sama sekali tidak berjaga-jaga terhadapku. Kalau dibandingkan dengan aku yang dulu selalu penuh perhitungan dan curiga di mana-mana, aku benar-benar malu. Setelah proyek berjalan, merek retail di bawah keluarga Lu
bisa diprioritaskan untuk masuk. Dari sisi rantai pasok, kami akan beri harga penyelesaian terendah untukmu. Anggap saja untuk meringankan tekanan di tahap awal. Terima kasih. Terima kasih ayah dan ibu. Terima kasih Nian, juga Tuan Lu. Setelah semua kesalahan yang kulakukan dulu, kalian masih mau mempercayaku seperti ini. Aku benar-benar tidak tahu harus bilang apa. Kita ini keluarga, tak perlu bicara yang terlalu formal begitu. Duduk dulu. Mumpung hari ini kita semua ada di sini, ada beberapa hal yang sekalian kita bicarakan terus terang. Aku juga berasal dari panti asuhan. Waktu umur 4 tahun aku diadopsi ayah dan ibu. Hari pertama masuk keluarga Su, aku menggenggam tas sekolah lama pemberian kepala panti dan bersembunyi di foyer, nggak berani masuk ke dalam. Dari saat itu aku sudah tahu, aku bukan anak kandung. Kalau aku nggak berbuat baik, kapan saja aku bisa dikirim balik. Dari kecil sampai besar, aku mati-matian belajar berbisnis. Semua hal ingin kulakukan sebaik mungkin. Semua itu karena aku takut diriku nggak cukup baik. Takut suatu hari kalian nggak menginginkanku lagi. Waktu Nian baru pulang, aku benar-benar panik. Aku takut karena dia anak kandung. Di mata kalian nanti sudah nggak ada aku lagi. Aku takut semua yang ada di keluarga Su nggak ada hubungannya lagi denganku. Dan aku akan jadi yatim piatu yang nggak punya apa-apa lagi. Aku memang serakah, ingin menggenggam semua yang kupunya erat-erat di tangan. Tapi belakangan baru kusadari, yang kutakutkan sama sekali bukan uang atau rumah, melainkan ditinggalkan, takut jadi orang luar lagi. Aku tahu aku salah. Aku nggak seharusnya memakai cara-cara licik itu, nggak seharusnya menyakiti Nian. Aku minta maaf pada kalian. Nak bodoh, kok kamu bisa berpikir begitu? Sejak dulu waktu kami membawamu pulang dari panti asuhan, kami sudah membesarkanmu sebagai anak kandung selama lebih dari 20 tahun. Kapan kami pernah bilang mau mengusirmu? Kapan kami pernah menganggapmu orang luar? Begitu kami mengadopsimu, kami mengakuimu seumur hidup. Di keluarga Su ada bagian untuk Nian, dan ada juga bagian untukmu. Tidak pernah ada ceritanya siapa merebut milik siapa. Kak, aku paham rasanya nggak punya rasa aman. Waktu aku besar di panti asuhan, aku juga selalu takut ditinggalkan. Takut diriku ini cuma berlebih. Jadi aku bisa memahami semua yang dulu kamu lakukan. Kalau aku di posisimu, mungkin aku juga bakal panik dan mengambil jalan yang salah. Semua yang dulu sudah berlalu. Mulai sekarang kita adalah keluarga yang sesungguhnya. Kamu kakakku, anak ayah dan ibu. Nggak ada siapapun yang bisa mengusirmu. Nggak perlu takut ditinggalkan lagi. Juga nggak perlu waspada pada siapapun. Kami semua benar-benar menerimamu. Aku mengerti. Terima kasih, ayah dan ibu. Terima kasih, Nian. Kedepannya, aku akan menemani kalian dengan baik. Xian, Nian kami serahkan padamu. Kedepannya kalian jalani hidup dengan baik dan saling menopang. Ayah, tenang saja. Seumur hidup ini aku akan melindunginya, dan sama sekali tak akan kubiarkan dia menderita sedikit pun. Nian, untuk setiap langkahmu ke depan, aku akan selalu menemanimu. Terima kasih, Xian. Terima kasih karena sudah hadir dalam hidupku. Ini hadiah pernikahan untukmu. Dulu kamu selalu bilang ingin melihat laut. Nanti kalau ingin pergi kemanapun, kita naik ini dan melihat semua pemandangan bersama. Ini yacht Flybridge ukuran sedang impor, ya? Interior dan fiturnya selengkap ini. Harganya paling tidak di atas 10 juta. Kasian benar-benar royal banget. Nian, lihat, menantumu ini benar-benar tulus padamu. Hadiah semahal ini langsung diberikan begitu saja, jelas sekali dia sangat menyayangimu. Xian benar-benar penuh perhatian. Dia mau mencurahkan pikiran dan mengeluarkan sebesar ini untuk Nian. Itu lebih membuat kami tenang daripada apapun. Ini tanda perhatian keluarga lu untuk menantu perempuan kami. Anak sebaik Nian tentu pantas mendapatkan yang terbaik. Nanti kalau kalian berdua ingin jalan-jalan atau liburan, kapanpun mau melaut jadi mudah. Ini terlalu mahal. Kamu pantas mendapatkan yang terbaik. Dulu kamu sudah terlalu banyak menderita. Mulai sekarang, jalani saja hidupmu dengan bersinar sepenuhnya. Dalam karier aku akan berdiri di sisimu. Dalam hidup aku akan melindungimu sepenuhnya. Apapun yang kamu inginkan, akan kuberikan satu persatu di hadapanmu. Sayang, kamu kembali. Ya, maaf ya. Waktu itu mama nggak bisa melindungimu dengan baik. Selama ini aku terus nggak bisa ikhlas. Selalu merasa aku yang nggak cukup baik sampai nggak bisa mempertahankanmu. Aku bahkan takut setelah kejadian itu aku nggak akan bisa hamil lagi. Takut kamu menyalahkanku dan nggak mau kembali lagi padaku. Kok bangunnya sepagi ini? Apa ada yang nggak enak badan? Xian, sepertinya aku hamil. Benarkah? Nian, ini kabar yang luar biasa. Tapi aku selalu merasa kejadian yang lalu itu salahku. Aku takut aku nggak bisa jadi ibu yang baik. Gadis bodoh, bagaimana mungkin kejadian waktu itu salahmu? Itu karena Lin Chen terus menekan, dan karena tipu muslihat jahat orang lain, makanya tragedi itu terjadi. Itu sama sekali nggak ada hubungannya denganmu. Waktu itu kamu menanggung tekanan sebesar itu, dan kamu sudah mati-matian melindunginya. Nggak ada yang lebih menyayanginya daripada kamu. Tapi aku selalu nggak bisa berhenti berpikir. Kalau hari itu aku lebih tegas sedikit dan lebih cepat menyuruh petugas keamanan mengusir mereka, apa semuanya nggak akan terjadi? Semua karena aku terlalu lembek, sampai memberi orang lain kesempatan untuk menyakitinya. Nggak ada kata seandainya. Luka di masa lalu itu bukan salahmu. Kamu nggak boleh terus memikul semua tanggung jawab sendirian. Anak itu pernah datang sebentar dalam hidup kita, itu hanya karena takdirnya singkat. Dia tahu betapa besar cintamu padanya, dia nggak akan menyalahkanmu. Sekarang dia kembali ke sisimu dengan cara yang lain. Karena dia ingin memberitahumu bahwa dia masih ingin menjadi anakmu, dan dia juga percaya kamu akan menjadi ibu terbaik di dunia. Lagi pula kamu tidak pernah menanggung semuanya sendirian. Mulai sekarang aku akan selalu ada di sisimu, menjaga kamu dan anak kita. Semua badai biar aku yang hadapi. Semua masalah biar aku yang urus. Kamu cukup tenang menjaga kandungan dan menunggu dia lahir dengan bahagia. Sisanya serahkan padaku. Kalau ada kamu di sisiku, aku nggak takut apapun.